follow postingannya, di-like, terus di-share. Atau kalau misalnya teman-teman suka sama postingannya, bisa disimpan. Promosi ya, promosi sekalian. Oke, aduh diketawain Pak Gumkan. Oke, kalau gitu sebelum mulai, di sini aku mau ngenalin dulu Human Pro Development itu tuh kayak apa sih, seperti apa, gimana gitu. Nah, di sini aku punya video singkat tentang Human Pro. Aku izin share dulu tentang Human Pro-nya. Teman-teman boleh simak. Bismillah. Udah muncul belum ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Teman-teman dapat salam dari Nah, berikut tadi sedikit cuplikan profilnya Human Pro. Kalau misalnya dia mau lihat lagi, boleh colek ke aku. Nanti aku setel lagi videonya. Nah, oke. Kalau di situ aku juga mau spill yang tadi yang aku janjiin terkait dengan career development seriesnya Human Pro buat yang kedua, ketiga, sama yang keempat. Oke, aku izin share lagi. Hari ini banyak nih share sepertinya. Nah, ini untuk seri-serisnya Human Pro yang berikutnya. Untuk yang hari ini kan seri 1, Career Planning, Is It Important? Oleh Pak Nurman. Kemudian seri kedua itu ada di tanggal 22 April, minggu depan oleh Ibu Dina. Kemudian series yang ketiga itu tanggal 28 April oleh Bu Silvina Safitri. Kemudian series yang keempat itu tanggal 6 Mei oleh Bapak Apin. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, nanti informasi ini akan di-post di Instagramnya Human Pro, jadi stay tune di situ untuk dapatkan informasi lengkapnya. Tuh. Oke. Kemudian untuk yang hari ini adalah tentang career planning, is it important? Dengan ininya merancang career blueprint untuk mencapai cita-cita jangka panjang dan self-fulfillment. Oke. Oke. Kemudian kita ice break dulu sebentar sebelum mulai, sekalian memburu waktu biar tidak terlalu lama. Teman-teman di sini kalau misalnya di sampingnya ada handphone, boleh diambil handphonenya. Kemudian kita bermain sedikit, nggak bermain sih, cuman seperti kayak mengumpulkan pendapat atau pandangannya teman-teman terkait dengan webinar career planning hari ini. Nah, sebentar, aku izin share screen lagi. Mohon maaf, share-nya terlalu banyak dan pusing. Nah, di sini teman-teman bisa langsung scan barcode-nya yang ada di layar, atau misalnya teman-teman bisa buka di Google atau di browser di handphonenya, di laptopnya boleh buka di slido.com, terus bisa langsung dimasukin kodenya, yaitu 100 sama 200, 100 215. Nah, nanti di situ akan pertanyaan ini, career planning menurut pandangan kalian itu seperti apa sih? Jadi sebelum kita masuk tuh, di sini Human Pro pengen
tahu nih teman-teman, dari segi pandangan teman-teman itu career planning itu kayak gimana, seperti apa gitu. Kalau misalnya masuk bisa langsung diketikkan aja pendapatan teman-teman atau jawabannya teman-teman di dalam situ. Gitu. Ada yang kesulitan ngelihatnya nggak layarnya? Maksudnya kayak kepotong atau buram gitu. Takutnya dari akunya juga nih agak-agak aman ya. Ibu Dina aman karena ya Oke, kadang-kadang ada hitam-hitam tapi tidak mengganggu sih. Ya itu hitam-hitam itu soalnya aku iseng buka chat, maaf ya. Oke, teman-teman yang udah bisa scan barcode-nya atau gabung di Slido-nya, bisa langsung aja diketikin, ditulisin pendapatnya teman-teman. Penting sebagai motivator. Oke, lanjut. Ini aku background-nya bautan biar seger ya. Tapi kayak bikin aus. Soalnya air-air gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf, aku berbicara sendiri. Oke. Ada lagi yang mau masukin? Boleh. Ini bisa berapa kali masukinnya, jadi misal terus mau masukin lagi? Boleh. Tentang hidup yang lebih baik ke depannya. Wih, keren. Sebenarnya kayak belum ada pandangan tentang career planning. Oke, nanti di sini disampaikan sama Pak Num. Terus penting karena merupakan perencanaan awal sampai dengan akhir agar mencapai tujuan yang diinginkan. Pegangan dalam kehidupan berkarir. Sip. Ada lagi. Nih, banyak tuh Kak. Iya, ada berapa nih? Sudah 13 orang ya, Kanaya ya? Yap, betul. Ya. Pada puasa ya Kak? Kenapa Bu Dina? Pada puasa. Iya Bu, puasa. Aku juga puasa. Cemut. Cemut 2 jam lagi buka puasa. Nanti kita buka puasa bareng, tapi di rumah masing-masing dengan menu yang berbeda. Oke. Ada lagi yang mau ngisi? Mumpung masih dibuka, curhatkanlah. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Ada lagi? Atau cukup? Oke. Kayaknya nggak ada lagi nih Bu Dina. Aku close aja ya untuk yang poll yang ini. Siap. Sudah cukup banyak yang. Kalau gitu, oh ya tadi aku kelupaan, selain ada pembicara kita hari ini Pak Nurman, kita ditemani oleh Ibu moderator cantik. Ibu Nini, ada Ibu Nini di sini. Ibu pipinya jangan merah, aku godain ya Bu. Oke, kalau gitu panggung Zoom-nya sekarang saatnya aku serahkan kepada Bu Nini dan Pak Nurman. Oke, Ibu Mbak dipersilakan. Ya. Boleh foto dulu nggak? Boleh Ibu. Foto dulu ya. Foto dulu. Yap. Mumpung habis touch up. Boleh. Oke, silakan. Oke, ini cam ya Kak Naya ya? Ya, siap. Open cam ya teman-teman. Ayo, yang cantik, yang ganteng, biar kelihatan. Sayang udah dandan gak diliatin. Mubazir. Ya, ini ada 2 halaman di aku. Jadi kayaknya aku nggak tahu nih siapa duluan. Jadi pokoknya gaya aja terus ya. Jadi screen gitu. Ya siap Baba ya Kak? Ya siap. Kita mulai ya. 1, gaya yang cantik, gaya yang ganteng. Ayo.
1, 2, 3. Oke, sebentar. Aku save dulu. Punten. Nah, oke, halaman kedua ya. Ini banyak yang belum on cam. Ayo atuh, kameranya dinyalain dulu. Saya nggak foto. Yuk Kak, on cam Aisyah. Ayo yang belum. Siapa nih? Ya, ada Uni Nadia. Olivia, Mita, Kak Ainul, Kak Asnia, Ilham di mana nih? Kak Catur, Pakai masker. Kak Nabila, Kak Kintan, Kak Kintari yang salah, Kak Hasna, Kak Trisha, Kak Alus, Kak Siti, Kak Nadifa, ayu di on cam dulu, bisa difoto. Oke. Oke, kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Sip. Oke, aman-aman. Siap-siap. Oke, kalau gitu karena sesi fotonya telah selesai. Oh ya, teman-teman kalau misalnya nanti pas lagi webinar udah mulai, kayak zaman sekarang kan ikut webinar apa, difoto, di-post, webinar apa, difoto, di-post. Nah, teman-teman kalau misalnya kayak banget, jangan lupa juga kalau misalnya di-upload di story kalian atau di Instagram kalian, tag lagi Instagramnya Pro, oke? Ada hadiahnya nggak, Kak? Ada Bu Dina, ada dong, ada hadiahnya. Yang the best-nya gitu, yang the best. Ada. Nanti kalau misalnya di postingan story kata-kata atau kalimatnya unik, menarik gitu, nanti bakal dapat hadiah dari Himano, yaitu 1 kesempatan untuk boleh di-spill sekarang Bu Dina? Boleh dikasih tahu sekarang hadiahnya? Ya. Pokoknya asik ya. Nanti aja ya Bu, kita kasih taunya. Yes. Oke. Gitu, sekarang saatnya panggung Zoom-nya. Panggung Zoom. Aku berikan kepada Bu Nini dan Pak Nurman. Dipersilahkan. Tepuk tangan. Oke, thank you Kakak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di mute ya, jadi nggak bisa kedengeran suaranya ya. Iya. Selamat sore semua teman-teman, semangat kan ya? Semangat dong. Maghrib itu sebentar lagi ya, nggak kerasa, sekedipan mata tahu-tahu nanti udah azan. Dari tadi kenapa yang diomongin maghrib aja ya? Oke, baik. Senang sekali teman-teman udah berkumpul sore hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Kak Naya ya dengan perkenalan tentang Human Pro itu sendiri. Kalau masih penasaran Human Pro itu sebetulnya apa sih? Kemudian kenapa mengadakan webinar dengan topik-topik yang seperti tadi sudah di-share ya, kita ada 4 seri dalam waktu sebulan ke depan. Intinya mengisi bulan puasa dengan hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Teman-teman bisa langsung follow di Instagramnya atau di Facebooknya. Biasanya kita akan terus update informasi-informasi, knowledge gitu ya, tips and tricks dan segala macam yang berkaitan dengan karir, dengan perjalanan kita lah ya dalam kehidupan, tapi kebanyakan memang berkaitan dengan self development, career development atau berkaitan dengan organisasi ya. Nanti bisa komen-komen di situ dan jangan lupa tadi pesan terakhir Kak Naya, postingan terbaik nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya keren banget. Rugi aja kalau nggak posting yang paling kece ya. Oke, waktu kita hari ini terakhir nanti sampai jam 5:15 kira-kira ya. Sebelum saya mulai pengen sharing sedikit ya, menginformasikan sedikit bahwa dalam sesi webinar ini kami dari Human Pro, khususnya nanti Pak Nurman ya yang akan memberikan materi. Dipanggil Mas Nurman juga boleh, dipanggil Om Nur juga enggak keberatan gitu ya. Kita sebetulnya umurnya beda-beda tipis sama generasi milenial yang ada di sesi hari ini. Beda-beda tipis. Ya kan Ayah ya? Kita tidak mengajarkan sesuatu, tentu saja, karena teman-teman pasti juga sudah punya pengalaman masing-masing yang unik, yang bisa di-share, dan intinya kita akan berdiskusi sama-sama. So, don't be afraid, jangan ragu untuk mengajukan apapun yang menjadi opini, pertanyaan, kegalauan, kegelisahan teman-teman selama sesi ini, dimanfaatkan betul waktunya. Beberapa dari teman-teman pasti juga sudah punya pengalaman sukses masing-masing, ya berkaitan dengan karir yang bisa di-share ke teman-teman yang lain. Sementara yang lain juga masih ada yang kebingungan, barangkali saya sebetulnya masa depan
kalau bicara karir, bicara masa depan, saya mau ngapain ya, saya mau kemana ya. Ada yang mungkin masih kuliah, kalau saya lihat dari profil peserta hari ini, sekitar berapa ya, 50% mahasiswa, betul ya, 50% tuh kemarin sekitar 50%-an itu dari mahasiswa, kemudian yang baru lulus itu sekitar 15%, artinya sekarang dalam proses mencari pekerjaan, yang tantangannya sangat berat di masa pandemi, ya, fighting ya, kalau di drama Korea kita bilangnya working ya. Kemudian yang sudah bekerja juga ada sekitar 15%, ada juga ibu rumah tangga ya, ada guru, dosen, hatur nuhun sudah berkenan untuk join di acara kita hari ini. Dan ada juga yang kalau nggak salah yang masih sekolah ya, artinya masih SMA. Sedikit beberapa, saya nggak tahu apakah hadir juga di sore ini, tapi mudah-mudahan hadir. Jadi sebetulnya cukup mewakili dari profesi yang bermacam-macam dengan background yang bermacam-macam. Dan tidak lupa menyampaikan ini hari ini peserta kita dari berbagai daerah ya, dari banyak memang dari Jabodetabek, kemudian ada dari Jawa Barat, terbesar ketiga dari Jawa Timur. Tepuk tangan dong buat Jawa Timur. Jawa Timur banyak sekali hari ini. Kemudian dari Kalimantan, dari Aceh, Nusa Tenggara Barat juga ada, dari Jambi, dari Sulawesi, dari Banten dan dari Padang juga ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih luas lagi, manfaat yang insya Allah bisa disampaikan, di-share pada sore hari ini. Ya. Nah, kemudian kalau bicara judulnya Career Development Series yang hari ini adalah mengenai career planning. Penting apa enggak sih ya career planning? Tadi teman-teman sudah sempat sampaikan di depan, masing-masing menuliskan apa yang terpikir di kepalanya masing-masing sehubungan dengan pertanyaan dari Kak Naya. Saya lihat tadi beberapa ada yang menjawab career planning penting untuk bisa fokus ke tujuan, jadi pegangan hidup, jadi motivator, ya, sebagai cara untuk merancang kehidupan yang lebih baik, ya. Terus ada yang belum ada bayangan, is okay. Nah, nanti hari ini selesai dari sesi ini mudah-mudahan lebih tergambar jelas berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nurman. Tidak menunggu lama, kita akan, oh ya sebelum Pak Nurman masuk kita perlu ceritakan dulu dong ya. Profilnya Pak Nurman, ada ya Kak Naya ya, bisa di-share ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, yuk kita sama-sama lihat Pak Nurman ini sudah berkiprah di mana saja. Nah, ini Pak Nurman Susatyo ya, Mas Nurman biasanya suka dipanggil. Beliau seorang psikolog, ya, sarjana psikologi yang juga sudah berprofesi psikolog dari Universitas Padjadjaran. Nggak usah dilihat lagi tahun lulusnya, karena kita masih seumuran. Lebih dari 15, ini kalau nggak salah pada saat bikin slide-nya ini harusnya diupdate ya. Saya rasa udah 20 tahun lebih pengalamannya sebagai konsultan HR, fokus pada bidang fit people evaluation, telah membantu beberapa perusahaan dulu. Pertama kali setelah lulus kuliah, Pak Nurman ini karirnya di Astra Internasional, PT Astra Internasional, itu kantornya di Sunter. Isinya pabrik semua ya. Di situ kiprahnya di departemen atau di divisi Recruit Career Development. Ini di Astra International Holding ya, holding company. Kemudian dapat assignment untuk keanekaan di Astra Autopart. Astra Autopart yang bikin spare part lah ya buat motor dan mobil, buat otomotifnya grup Astra. Sampai tahun mulai dari 98 sampai berapa? Sekitar 2 tahunan kayaknya. Sampai 2004. Sampai 2004 ya Pak Nurman ya. Nah, setelah itu Pak Nurman menjalani profesi profesional ya, artinya secara individu, secara pribadi banyak membantu perusahaan-perusahaan baik di lingkup Astra maupun di luar Astra, hingga akhirnya kita sama-sama bergabung di konsultan Human Pro Development ini. Nah, nanti apa dan bagaimana pengalaman di industri ya, di perusahaan-perusahaan otomatis akan keluar sendiri pada saat Pak Nurman menceritakan materi yang akan nanti disampaikan. Oke. Tidak menunggu lama, kita beri kesempatan panggungnya buat Pak Nurman Susatyo. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Silakan Pak Nurman. Tepuk tangan dulu dong, aplaus. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum semua, selamat sore. Semangat ya, walaupun puasa tapi kan udah mau buka ya, jadi lebih semangat biasanya kalau udah mau buka ya. Baik, terima kasih sudah dikenalkan tadi. Jadi ya, betul saya terakhir di Astra itu tahun 2004.
memutuskan keluar karena waktu itu emang targetnya hanya akan kerja di perusahaan selama 10 tahun. Ternyata lebih cepat 2 tahun, 8 tahun hanya saya kerja di perusahaan, terus keluar karena ada peluang untuk memulai karir sebagai konsultan. Karena emang dari dulu pengennya begitu, gitu. Jadi begitu ada kesempatannya sudah keluar, gitu ya. Nah, sampai dengan sekarang, ya, 2013 mulai bentuk Human Pro dengan teman-teman, dengan Bu Dini, Bu Dinang, ya. Ada Bu Feni, ada juga Bu Ira, ada masih banyak lagi ya. Terus 3 tahun lalu ada Kanaya, terus ada Kak Royan gitu ya bergabung. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Oke, baik. Tadi saya panggil teman-teman aja ya, walaupun supaya rasanya lebih gimana gitu ya. Tadi teman-teman sudah sempat kasih pandangan apa itu career planning, dan kayaknya semuanya udah tahu gitu ya. Jadi muncul pertanyaan di benak saya. Sebetulnya yang mendorong teman-teman untuk ikut webinar sore ini apa ya? Gitu. Pengen dapat apa sebetulnya? Itu ditulis aja di bagian chatting deh, boleh ya. Apa sih yang mendorong teman-teman gitu ya untuk ikut webinar sore hari ini? Pengen dapat apa sebetulnya gitu ya? Apakah karena kangen sama saya seperti Bu Nilam udah lama nggak ketemu gitu ya? Oh, Kak Nilam ya gitu ya. Sama Kak Meta udah lama nggak ketemu ya, gitu ya, pengen ketemu, kangen gitu ya. Atau memang ada sesuatu materi yang ingin didapatkan dari sore ini. Nah, silakan terus aja di bagian chattingnya sambil saya terus cerita. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang career planning, saya sambil share materinya ya. Oke, sudah muncul ya? Baik, kalau kita bicara tentang career planning, sebetulnya perlu-perlu enggak gitu ya. Perlu-perlu enggak gini. Karena sebetulnya banyak juga orang sih yang sukses, walaupun nggak punya planning mengenai karir sebelumnya, gitu ya. Dan sebaliknya lebih banyak orang yang berhasil karena sudah punya planning sebelumnya mengenai karirnya. Jadi akhirnya muncul pertanyaan, perlu nggak sih sebetulnya yang dibilang career planning itu? Dan seperti apa bentuknya career planning itu? Nah, kalau kita bicara tentang career planning, sebetulnya kan nggak bisa dilepaskan dari periode kehidupan kita sebagai anak manusia, gitu ya. Ini sebagai penggambaran saja yang mudah gitu ya. Sorry. Ada satu slide yang hilang. Sebentar. Oh, ketukar. Ya. Ini sebagai penggambaran saja gitu ya. Bahwa perjalanan karir itu sebetulnya sejalan dengan perjalanan kita hidup sebagai manusia ya. Walaupun ketika kita masih di jenjang pendidikan mungkin nggak merasa bahwa itu juga bagian dari karir. Banyak orang berpikir bahwa karir itu dimulai ketika sudah mulai bekerja. Tapi sesungguhnya apakah benar begitu? Dimulai dari SMP, SMA gitu ya. Kadang-kadang kita cuma berpikir tentang hari ini sekolah seperti apa gitu ya. SMP itu ngerasanya, oh saya udah remaja, udah mulai boleh dong pacaran kayak gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Lirik-lirik gitu ya, yang cewek lirik cowok, yang cowok lirik cewek. Dan kadang-kadang lupa dengan urusan belajar, masih banyak mainnya. Itu masa-masa SMP. Masa-masa SMA udah mulai merasa bahwa oke, sekolah itu udah mesti lebih serius lah. Karena setelah ini penentuan nih, bisa lanjut ke perguruan tinggi apa enggak. Perguruan tinggi itu kan seleksinya lebih ketat. Ada yang pengen masuk ITB, ada yang pengen masuk di UI, gitu ya, ada yang pengen masuk di Universitas Sumatera Utara, macam-macam. Jadi mulai berpikir serius. Karena kalau enggak, nanti nggak bisa lulus ujian masuk perguruan tingginya. Kalau nggak bisa kuliah, gimana dong? Ya. Pertama masuk kuliah, wah seneng. Karena mulai merasa adanya kebebasan. Bebas sekarang, nggak lagi diawasin, apalagi yang kos ya. Kos jauh dari orang tua gitu, merasa wah punya kebebasan besar lah. Kuliah tidak setiap hari, tidak setiap jam gitu ya. Boleh ngatur sendiri, boleh milih sendiri. Saya mau kuliah hari apa aja, wah jadi ngerasa wah seneng. Tapi kadang-kadang semakin waktu berjalan gitu ya, ada yang mulai berpikir, aduh saya nggak yakin, benar nggak ya ini jurusan yang saya ambil? Betul nggak ya? Nanti saya mau kerja di bidangnya sesuai dengan jurusan ini. Kok ternyata setelah saya kuliah di sini kok beda ya gitu, dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Tapi waktu terus berjalan. Nah, sebagian orang tetap memutuskan untuk tetap kuliah di situ, sebagian memutuskan untuk ambil kuliah yang berbeda gitu ya.
Dan sampai pada detik akhirnya, oke, saya mesti selesaikan kuliah. Nah, di titik itu biasanya mulai berpikir gitu ya, setelah ini apa? Setelah lulus kuliah apa gitu? Ada seakan-akan buat sebagian orang lulus kuliah itu berarti adalah selesai satu tugas perkembangan, kalau dalam istilah psikologi namanya tugas perkembangannya, atau tugas dalam kehidupan gitu ya, yang cukup besar ya, itu sekolah sampai dengan SMA, kayaknya selesai gitu. Sampai dengan kuliah, udah selesai nih sekolah nih. Rasanya ada sesuatu yang baru yang berbeda sama sekali, dan memang berbeda sama sekali kemudian kehidupannya. Dan ketika dia tidak bisa membuat satu link yang baik antara dunia ketika masih belajar dengan dunia ketika harus bekerja, gitu ya, maka seperti menemukan jalan buntu. Setelah ini saya mesti kemana, gitu ya. Sehingga perlu effort yang besar di situ buat sebagian orang untuk mulai mencari, oke, find the way. Ini pilihannya banyak tentang pekerjaan, tapi juga ada yang tidak bisa memilih karena tidak tahu mesti kemana. Gitu ya. Sampai akhirnya memulai untuk bekerja. Tahun pertama kayaknya senang, oke, saya mulai kerja, dapat gaji pertama senangnya bukan main. Gitu ya. Kayaknya baru dapat gaji 3 minggu kemudian udah habis. Karena ada yang seminggu kemudian udah habis. Gitu. Gaji pertama kayaknya paling cepat habis. Dipakai foya-foya, pakai neraktir gitu ya. Ada yang nazar gitu. Jadi pokoknya baru 10 hari udah habis nih gajinya. Nggak kerasa terus berjalan waktu gitu ya. Yang mulai berpikir, aduh kapan saya dapat promosi dan seterusnya. Dan itu sejalan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi memang nggak bisa dilepaskan dengan periode waktu yang ada. Banyak isu sebetulnya di sini mengenai karir. Nggak tahu teman-teman mungkin punya pandangan sendiri mengenai hal tersebut, punya problem sendiri mengenai karir gitu ya. Apa sebetulnya yang dirasakan mengenai karir ini? Nah, tapi sebetulnya gini, kalau kita melihat perjalanan hidup seseorang, maka sebetulnya karir itu adalah suatu proses dalam kehidupan gitu ya. Kalau teman-teman cari di internet gitu ya mengenai karir gitu ya, kebanyakan digambarkan dalam bentuk tangga ya. Kenapa? Karena karir itu erat kaitannya dengan suatu pencapaian. Tapi sebelum sampai ke sana, gitu, ini sambil saya coba nyontek ya, tadi di chat itu isinya apa sih? Mana chatnya? Oke, ada yang bilang bahwa hari ini pengen tahu lebih banyak tentang career planning gitu ya. Pengen dapat wawasan tentang perencanaan karir dan dari ahlinya. Oke. Mengatur cara merancang perencanaan karir, ingin mengetahui lebih banyak tentang career planning. Oke, sama kurang lebih. Ya. Nah, balik tentang apa itu career planning. Sebenarnya kan pertanyaannya apa sih career planning? Ada orang yang merasa bahwa saya sudah tahu saya mau kemana, maka saya punya career planning. Apakah cukup sampai di situ? Ada yang tahu bahwa saya sukanya dengan hal apa, maka saya sudah punya career planning. Apakah itu yang dibilang career planning atau apa sesungguhnya? Ya. Saya memang tidak akan kasih contoh konkret bentuk career planning seperti apa di sini, karena nanti itu ceritanya ada di sesi kedua dari Bu Dina ya, detailnya seperti apa ya. Nah, cuma career planning itu kira-kira begini. Di salah satu referensi, saya cuma lupa tulis dari siapa. Gitu ya. Career planning itu dikatakan sebagai stepwise proses. Stepwise proses itu apa? Stage ya, staging ya, tahapan gitu ya. Tahapan dalam kehidupan seseorang lah. Yang memungkinkan sebenarnya individu untuk fokus pada seperti apa nanti dia mau dalam kehidupan profesionalnya. Jadi career planning itu step, proses, staging gitu ya. Dan career planning itu adalah suatu proses eksplorasi. Dan dibilang bahwa eksplorasi tentang karir ini adalah suatu proses sepanjang kehidupan seseorang. Dan selalu melibatkan baik proses refleksi maupun aksi. Kenapa dibilang refleksi dan aksi? Karena refleksi itu ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, saya mau kemana sebetulnya? Saya minat dengan pekerjaan yang seperti apa? Saya punya apa untuk modal masa depan saya? Apakah yang saya capai hari ini sudah cukup atau belum? Adakah pencapaian lain lagi yang ingin saya dapatkan? Betul nggak jalan karir saya hari ini? Jangan-jangan saya salah jalan gitu ya. Apakah saya mesti ubah jalan karir saya? Itu proses refleksi.
Dan tidak cukup sampai di situ, perlu ada aksi dan ada banyak aksi gitu ya. Nanti akan coba dijelaskan lebih jauh. Tapi kira-kira di sini mau disampaikan adalah begini. Kehidupan itu sebenarnya kan terus bergerak, terus berjalan. Tidak punya planning, ya, kehidupan tetap jalan. Ya. Tidak punya planning, pada saatnya teman-teman akan menyelesaikan sekolah. Tidak punya planning, pada akhirnya ada satu titik di mana kita dipaksa untuk bekerja. Dipaksa dalam tanda petik, ya, dipaksa karena kondisi eksternal, ataupun dipaksa karena memang motivasi dalam diri. Pada satu titik, punya rencana, tidak punya rencana, ketika sudah mulai bekerja, tiba-tiba bisa muncul kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menantang. Ya. Punya rencana, tidak punya rencana, yang namanya gaji itu secara normatif setiap tahun naik. Karena memang ada inflasi, jadi selalu ada kenaikan gaji setiap tahun. Signifikan ataupun tidak signifikan, ya itu lain cerita. Ya. Artinya, pencapaian itu akan selalu terjadi di setiap kehidupan kita rencana, tidak kita rencanakan. Tapi apa bedanya gitu ya, dengan kita merencanakan suatu kehidupan atau suatu dalam kehidupan kita. Saya mau kasih satu analogi begini. Ini ada satu analogi. Teman-teman pasti sangat fasih dengan ini. Sorry, ini saya lewatin aja gitu ya. Kenal ini ya? Pasti tahu ini. Ini apa? Google Map. Google Map ya. Pertanyaannya begini. Kapan teman-teman merasa butuh Google Map? Ayo, sok. Mangga. Siapa yang mau jawab? Atau boleh diketik deh di chatting. Kapan teman-teman merasa butuh Google Map? Itu kan sekarang sering. Sebentar-bentar buka Google Map. Sebentar buka Google Map. Ayo, silakan. Ada yang mau jawab? Atau mau ditulis di bagian chatting? Coba saya contek sedikit. Kalau belum pernah ke tempat itu, oke. Saat berangkat, kalau nggak tahu tempatnya, mencari suatu tempat. Kalau tersesat, sebelum berangkat, oke. Kemudian nggak tahu tempatnya ketika jalan-jalan, Pak, sebelum datang. Pernah nggak sudah tahu tempatnya tapi masih buka Google Map? Sudah tahu di tempatnya tapi masih buka Google Map? Pernah nggak? Ini kalau lihat di sini kan berangkatnya di Kecamatan Pasar Rebo, mau ke United Tractors, gitu ya. Pernah banget, gitu ya. Pernah banget. Untuk mengetahui estimasi waktu, betul. Apalagi? Karena lupa jalan. Oke. Terus apa lagi? Menghindari macet. Ya. Jadi Google Map ini atau peta ini sebenarnya sangat membantu dalam kehidupan kita. Nah, cuman kalau kita lihat lagi, pertama kali kita buka aplikasi Google Map, hal pertama yang ditanya atau diminta untuk diisi oleh aplikasi itu apa? Pertama kali aplikasi itu akan minta kita mengisi apa? Tujuan. Iya. Tujuan gitu kan. Itu yang pertama kali diminta. Mau kita buka Google Map, mau kita buka apa? Katakanlah Gojek gitu ya. Grab gitu. Yang pertama ditanyakan gitu, mau gosen gitu, barang yang pertama diminta tuh ini tujuannya kemana? Itu selalu yang diminta. Kenapa begitu? Kalau ada teman-teman yang pernah baca buku tentang Seven Habits, kalau yang pernah kerja di Astra seperti Kak Nila pasti tahu gitu ya. Jadi Seven Habits itu karangan Stephen Covey, itu adalah buku yang dinyatakan sebagai buku self-help pertama yang pernah diterbitkan. Self-help itu artinya buku yang kalau kita baca kita bisa menolong diri kita sendiri ya untuk mengatasi problem yang kita hadapi. Itu Seven Habits for Highly Effective People. Jadi 7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh orang yang sangat efektif dalam kehidupannya. Dan 7 kebiasaan itu diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir oleh Stephen Covey. Ini sudah meninggal orang. Habit yang pertama adalah dikatakan harus selalu mulai dari end of mind. Ya. Mulai dari ujungnya kita mau kemana. Mulai dari akhirnya kita mau kemana.
Itu sama dengan kalau kita mau melakukan perjalanan liburan. Nah, katakanlah akhir tahun kita mau liburan. Hal pertama yang umumnya akan ditentukan adalah kita mau liburan kemana di akhir tahun ini. Baru kemudian kita lihat kita punya budget berapa, gitu ya. Nah, baru kemudian menentukan kita mau naik apa transportasinya. Nah, tapi teman-teman mungkin pernah mengalami atau mungkin yang terutama ketika ingat periode lulus SMA ya, mau lulus SMA gitu ya, mau memilih jurusan, seringkali yang dipikirkan pada masa itu apa? Atau yang berprofesi sebagai guru gitu ya, kan seringkali ini sekarang anak-anak ada webinar gitu mengenai jurusan-jurusan di sekolah, gitu ya, di universitas gitu ya. Ya, yang seringkali jadi isu ketika kita mau lulus sekolah SMA adalah kita mau kuliah di mana. Itu yang seringkali jadi isu. Ya. Jadi bicara mengenai kita akan kuliah di mana. Bukan bicara mengenai pada akhirnya nanti setelah kita lulus kuliah kita mau kerja di mana. Bukan itu. Nah, itu yang akhirnya gini. Kalau ada yang kemudian bingung gitu ya, terjadi, oh saya sudah kuliah nih udah jalan 2 tahun, tapi kok kayaknya jurusan ini nggak cocok dengan saya ya, maka itu menjadi sangat dimaklumi. Kenapa? Karena ketika dia memilih jurusan tersebut, dia memilih bukan berdasarkan pada nantinya saya mau kerja di mana, tapi memilih pada karena jurusan itu katanya materi kuliahnya menarik. Contoh nih paling gampang gitu ya, ada orang ini karena saya udah punya dan teman-teman punya pengalaman sekitar lebih dari 20 tahun ya seperti Bu Deni bilang gitu ya, kerja di bidang rekrutmen, bantu banyak perusahaan untuk melakukan interview gitu ya. Ada banyak orang yang memilih jurusan matematika karena dia suka dengan pelajaran matematika. Ayo, ya siapa yang kayak begitu? Yang pilih jurusan biologi karena suka dengan pelajaran biologi. Dulu saya pernah interview, ada 3 orang saya interview berturut-turut di hari yang sama, lulusan dari salah satu perguruan swasta terkenal di Jakarta. Dia ambil jurusan bioteknologi. Bioteknologi waktu itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya agak lupa ya. Atau mungkin lebih dari itu. Itu jurusan yang sangat baru. Kalau lihat dari namanya bioteknologi, itu keren banget. Keren banget. Jadi anak-anak ini mengambil jurusan tersebut. Lulus 4 tahun, IPK-nya semuanya di atas 3,5, bahkan ada yang 3,7 sekian. Dan teman-teman tahu nggak, ketika dia melamar di salah satu perusahaan di grup Astra, ya, dia melamar untuk posisi manajemen training. Pertanyaannya adalah kenapa Anda melamar ke bidang manajemen training? Dia bilang karena saya mau masuk ke bidang marketing. Loh, pertanyaannya kemudian begini, loh, Anda kan basic ilmunya bioteknologi, kenapa tiba-tiba mau masuk ke marketing? Yang dia katakan adalah, saya nggak cocok dengan bidang bioteknologi. Loh, kok bisa? Gitu. Nggak cocok dengan bidang bioteknologi, tapi itu bidang yang dulu dia ambil, dan dia bisa dapat IPK sampai di atas 3,5. Jadi, ditanyanya kemudian adalah, kenapa dulu kamu milih jurusan itu? Karena namanya keren. Bioteknologi, ternyata begitu sudah mulai kuliah, isinya itu lebih banyak aktivitas di laboratorium. Dan saya nggak suka Pak dengan aktivitas di laboratorium. Ya kalau nggak suka kenapa diambil? Anda tahu nggak di bioteknologi nantinya kerjanya di mana? Ya di laboratorium, jadi bikin riset, bikin penelitian segala macam. Ya. Nah, itu adalah ketika seseorang memilih tentang jurusan dia kuliah, bukan berdasarkan nantinya akan menjalankan profesi sebagai apa. Tapi lebih karena, oh jurusannya menarik. Ini analogi yang sama dengan kalau kita datang ke stasiun terminal bis, terus lihat, ada banyak bis ya di situ ya. Yang itu bisnya keren banget tuh, bisnya bertingkat, pakai AC, ada TV-nya, ada toiletnya. Terus kayaknya tuh kursinya bisa direbahkan sampai kita bisa tiduran betul gitu ya. Bukan cuma selonjoran kaki, tapi sebenarnya bisa tiduran, rebahan. Wah, saya mau naik bis yang itu aja. Tahu nggak bisnya mau kemana? Nantinya bis kemana? Tahu nggak? Enggak. Karena yang penting bisnya oke, bisnya menarik. Nah, itu analoginya kayak begitu. Tentang pemilihan jurusan. Oke, cerita mengenai itu banyak banget. Nah,
Tapi yang teman-teman coba lihat di sini, kalau kita lihat lagi Google Map ini kan ada banyak informasi. Begitu kita lihat gitu ya, map ini ada banyak sekali informasi. Informasi mengenai apa aja? Tadi yang bilang gitu ya, informasi mengenai waktu perjalanan, waktu tempuh. Ada informasi apa lagi? Ternyata ada informasi bahwa ada beberapa jalur yang bisa dipilih untuk ke sana, tapi disarankan satu jalur yang katanya menurut Google Map itu lebih cepat. Dia berasa perhitungan lebih cepat. Bukan lebih banyak rumah makan di situ, bukan. Ya. Tapi karena lebih cepat sampainya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa pilihan jalur sebetulnya. Ya. Ada informasi apa lagi? Jaraknya berapa kilometer untuk ditempuh. Betul gitu ya. Terus ada informasi apa lagi gitu ya, yang kita lihat di sini. Ada informasi sebenarnya pilihan gitu ya. Anda pakai mobil atau pakai sepeda motor atau pakai kendaraan umum. Kalau pakai mobil 31 menit, pakai sepeda motor 37 menit, kalau pakai bis 2 jam. Pilih pakai yang mana? Ya, mau pakai yang mana Anda? Atau mau jalan kaki, boleh 4 jam sekian menit gitu ya untuk jalan kaki. Lumayan tuh. 28 km untuk sampai ke sana ya. Nah, dan ternyata kalau kita perhatikan ini gitu ya, dengan tujuan yang sama gitu ya, titik berada sama, ternyata suggestion dari Google Map-nya berbeda. Kenapa? Kenapa? Karena alat transportasi yang dipilihnya berbeda. Kalau yang pertama pakai mobil, yang dua pakai sepeda motor. Disarankan arah yang berbeda. Tapi yang menarik adalah, gitu ya, apapun alat transportasinya gitu ya, yang dipilih, apapun sebetulnya yang kita pakai, apakah pakai mobil, pakai sepeda motor, gitu ya, berapa lama pun waktu yang ditempuh untuk sampai ke sana, tujuannya tetap sama, satu, yaitu untuk sampai ke PT United Tractors Tbk. Artinya, gitu ya, ketika kita menetapkan suatu tujuan, sebenarnya pada saat itu kita langsung punya alternatif, kita langsung punya pilihan. Kita mau milih pakai apa, gitu ya. Kita mau milih pakai jalan yang mana. Bahkan, kalaupun kita naik kendaraan umum, naik mobil sendiri, ya, dan Google menyarankan lewat jalan tol, kita boleh kok memilih untuk tidak lewat jalan tol. Dengan pertimbangan tertentu. Karena setahu saya, jalan tol, begitu masuk jalan tol, mulai dari Pasar Rebo sampai dengan keluar nanti di Pulau Gadung, dekat United Tractors, itu nggak ada pom bensin. Padahal saya mesti isi bensin nih. Oh, jadi better kalau gitu saya nggak usah lewat jalan tol, saya lewat jalan biasa aja. Untuk perjalanan ke sana, lewat jalan biasa butuh waktu sekitar 36 menit atau 38 menit, sekitar 40 menit lah. Padahal pertemuan di sana saya mesti meeting dengan orang manajer di sana, itu masih 1,5 jam lagi. Oh, berarti saya punya waktu. Oh ya udahlah, saya lewat jalan biasa, bisa isi bensin gitu ya. Nanti kalau lagi agak bete bisa mampir dulu di warung kopi, minum kopi dulu sebentar gitu ya. Bisa kayak begitu. Nah, itu adalah pilihan kita. Nah, jadi ketika kita lihat mapping ini, kita langsung bisa melihat banyak hal. Nah, saya menganalogikan ini sebetulnya dengan career planning. Oke ya. Jadi ini analogi yang bagus sekali untuk kita punya career planning. Jadi career planning itu kira-kira begitu. Teman-teman punya goals apa dalam berkarir? Goals-nya adalah misalkan gitu ya. Saya pengen jadi seorang profesor dalam bidang ilmu, katakanlah apa, pertanian. Profesor di situ. Oke, kalau mau jadi seorang profesor gitu ya, pilihannya bagaimana? Oh, saya bisa kuliah di USU, saya bisa kuliah di IPB gitu kan, saya bisa kuliah di banyak tempat. Profesor dalam bidang pertanian bisa aja sebetulnya gitu ya, ambil satunya tentang biologi. Ya, nanti lebih mendalami sebetulnya mengenai apa tuh, hal yang berkaitan dengan genetika. Nanti S2-nya ambil mengenai pertanian itu sendiri. Atau dibalik gitu kan. S1-nya tentang pertanian, belajar mengenai pembibitan. Nanti S2-nya belajar mengenai biologi genetika. Bisa jadi begitu. Ada banyak pilihan sebetulnya kan. Atau S1, S2-nya mau sama. Nah,
Ketika kita melihat mapping ini, itu yang terjadi. Kita langsung bisa melihat ada banyak pilihan. Tapi kalau sekarang kita tidak menentukan tujuan kita mau kemana, nggak menentukan akhirnya, nggak punya apa yang terjadi. Kita jalan dalam kegelapan sebetulnya kan. Nah, salah nggak sih sebenarnya kalau kita nggak punya planning dalam karir? Nggak salah juga. Boleh-boleh aja. Banyak orang sukses karena itu. Tapi tentunya begini, kalau resource kita, sumber daya kita besar, gitu ya, sumber kita banyak dalam pengertian waktu, dalam pengertian energi, dalam pengertian dana, gitu ya, boleh-boleh aja. Kalau kita orang yang sangat adaptif, orang yang sangat berani untuk ngambil peluang, orang yang sangat cepat menyesuaikan diri, begitu ada peluang apapun juga diraih, boleh-boleh aja kayak begitu. Bob Sadino dulu juga tidak pernah merencanakan bahwa dia akan jadi pengusaha dan awalnya pengusaha telur ayam, nggak pernah merencanakan itu. Jadi almarhum Bob Sadino pertama kali ketika mulai menginjak usia dewasa, dia kan di luar negeri waktu itu. Ikut kapal wisata atau pelayaran, kerja di luar negeri. Senang-senang duitnya banyak, tapi dia nggak happy. Dia nggak happy. Baru kemudian dia berpikir di situ, saya sebenarnya mau apa sih? Apa yang saya mau capai dalam kehidupan dia? Nah, itu balik gitu ya. Dia berpikir itu kan setelah umur berapa 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bukan ketika dia masih remaja, ketika dia masih SMA atau mulai menginjak bangku kuliah, enggak. Nah, itu makanya tadi karena dibilang itu sebagai eksplorasi sepanjang kehidupan seseorang. Jadi bisa saja itu munculnya adalah ketika kita sudah 5 tahun bekerja, bisa munculnya ketika sekarang mungkin sebagian dari teman-teman ngerasain gitu ya, ini cari kerja nggak dapat gitu, sebenarnya saya mau kerja di mana gitu ya, kok kondisinya kayak begini gitu ya. Nah, ada yang sudah mau lulus kuliah mulai cemas kan, nanti saya kerja di mana ya, ini sebentar lagi skripsi selesai nih. Dia mulai berpikir, tapi ada yang berpikir lebih awal lagi. Kalau ada yang tahu Bong Chandra, ada yang pernah dengar Bong Chandra? Bong Chandra itu salah satu motivator, trainer motivator muda Indonesia. Ya. Dia tahun 2010 itu pernah dapat penghargaan sebagai motivator muda paling motivator termuda se-Asia tahun 2010. Umurnya baru 23 tahun. Dia sejak SMP sudah tahu bahwa saya nantinya akan ke bidang marketing. Dan orang tua melihat minatnya tersebut. Sehingga ketika dia SMA, waktu itu SMA memilih IPA IPS, itu masih kelas 2 ya. Itu orangnya cerita sendiri ke saya waktu di Jogja. Dia memilih itu bukan IPA, tapi IPS. Walaupun gurunya menyarankan IPA. Kan kebanyakan begitu ya. Kalau pinter gitu ya, masuk aja IPA. Gurunya, kamu nilai kamu bisa kok masuk ke IPA, masuk aja IPA. Dipaksa sama gurunya, dia nggak mau. Saya maunya IPS. Karena nanti saya mau ke bidang marketing, dia udah tahu mau kemana. Jadi dia sudah bisa membuat pilihan sendiri, dan setelah lulus S1 dia memang langsung ke Amerika, karena memang orang tuanya punya modal untuk menyekolahkan ke sana. Dan dia sempat jadi brand manager untuk di Hard Rock Cafe kalau nggak salah ya. Karirnya sukses kok untuk itu brand manager. Ya, jadi manajer untuk pengembangan brand ya, merek ya. Itu Bong Chandra. Tapi ada orang yang nggak tahu sebenarnya tadinya mau kemana, baru kemudian di titik tertentu dia berpikir sebenarnya apa sih yang mau saya cari dalam karir saya. Ya itu boleh-boleh aja. Tapi once suatu saat dia punya rencana saya mau kemana nantinya, maka pada saat itu dia mulai mencari kalau saya mau ke sana, saya lewat mana dan saya punya pilihan apa. Oke. Ini kalau ada yang mau tanya boleh ya, gitu ya, atau mau ngasih komentar boleh langsung ngomong, boleh lewat chatting juga boleh, nanti ada Bu Nini yang akan mengingatkan saya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi di sini di mapping ini sebenarnya ada 2 bentuk informasi, ya. Sama seperti karir itu juga kalian akan menemukan nanti 2 bentuk informasi. Yang pertama adalah information yang provided information yang sudah disajikan, memang sudah tersedia, diberikan seperti itu, seperti yang ada di sini, ya, di map ini. Ada informasi mengenai perjalanannya berapa lama, ada informasi mengenai lewat jalur mana, ya. Informasi itu macet apa nggak macet, ada yang warnanya kuning berarti itu sedikit tersendat di situ, dan sebagainya, ya. Nah, kalau nanti ini mapnya di zoom lagi, mungkin akan lihat ada informasi mengenai rumah makan di situ, ada pom bensin dan sebagainya.
Itu informasi yang sebenarnya disajikan oleh si peta, provided information. Tapi cukupkah kalau kita membuat satu career planning dengan provided information? Cukupkah sebenarnya kita memilih satu karir hanya dari informasi yang kebetulan kakak kelas kita datang gitu ya, senior kita datang gitu ya, atau orang tua kita menceritakan, kalau kamu ambil jurusan akuntansi kayak begini loh. Kalau kamu nanti lulus kuliah nih gitu ya, kerja di katakanlah di perusahaan yang sekarang paling lagi ngetop di Indonesia apa? Perusahaan lokal. Wardah lah gitu ya. Di Wardah, Paragon. Nanti kayak begini loh gitu ya. Nanti kalau kamu kerja di katakanlah di Astra kayak begini loh. Kalau kerja di Bank Mandiri kayak begini loh. Kerja di bank ini seperti ini loh, kerja di bank. Cukupkah gitu ya? Hanya mengandalkan itu gitu. Rasanya enggak. Jadi ada object information yang harus kita cari sendiri, yang perlu effort untuk mendapatkannya. Yang tanya ke orang lain, yang kita googling, gitu ya. Sekarang kan gampang, tinggal googling. Dulu zaman saya lulus kuliah tahun berapa ya? Perlu disebut nggak boleh disebut ya? Tadi udah dibilang soalnya tahun 96 gitu ya. Nggak bisa Google. Mau tahu tentang Astra Internasional gitu ya? Gimana tahunya ya? Lihat di surat kabar ini nggak cerita tentang Astra. Cari kemana gitu? Mau buka surat kabar yang sekian tumbuk, mulai dari yang mana dibacanya? Kan susah. Sekarang gampang. Mesti mencari tahu. Seperti teman-teman hari ini ikut webinar ini mungkin juga dalam rangka obtain information, gitu ya. Mendapatkan informasi yang memang perlu usaha untuk dicari. Karena ada hal yang sebenarnya penting nanti gitu ya, untuk kita membantu kita memutuskan kita akan memilih jalur yang mana. Seperti ini. Balik lagi ke peta ini. Kalau kita tahu terbiasa gitu ya, kita udah punya informasi mengenai kondisi lalu lintas di Jakarta, kita tahu ada ganjil genap, gitu ya. Dan kita cari tahu kemudian, Jakarta itu ganjil genap. Ganjil genap itu mulai jam berapa sih? Jam 6. Jam 6. Hari ini tanggalnya tanggal ganjil. Mobil saya genap gitu kan. Wah, kalau saya sampai sana jam 6, saya nggak bisa lewat dong ya. Berarti saya mesti datang lebih pagi. Cari tahu. Iya kan? Itu yang mesti cari tahu. Oke. Gedung ini, katakanlah gedung apa? Misalkan gedungnya kita masuk ke BNI Tower gitu kan. Oke, BNI Tower. Setiap gedung besar itu biasanya ada dua jalur masuk. Ya. BNI Tower itu kan di jalan apa? Sudirman ya, Petamrin. Jalur masuknya mana ya? Kalau saya datang dari arah sini, gitu ya, itu pintu gerbang masuknya pintu yang pertama atau pintu yang kedua? Jangan-jangan di pintu pertama, nanti saya udah sampai pintu kedua, baru saya ada kelewat lagi, saya mesti muter jauh. Itu informasi yang perlu dicari. Ya. Apalagi kalau kita mau naik kendaraan umum. Jadi perlu tahu. Oh, tadi saya mesti isi bensin. Wah, isi bensin di mana ya? Gitu ya. Kan nggak langsung tercaji di sini. Mesti cari tahu. Pom bensin yang paling dekat di mana gitu. Kalau saya mau lewat. Apakah lewat jalur A atau jalur B? Kira-kira perlu berapa kilometer sampai di pom bensin terdekat? Cukup nggak ya bensin saya? Itu adalah effort untuk bisa kita membuat satu perencanaan sehingga akhirnya kita bisa buat pilihan-pilihan. Oh, yang pilihan terbaik buat saya adalah ini. Oke. Sebenarnya apa sih benefitnya gitu ya? Kalau kita punya perencanaan, kan nggak punya juga boleh sebetulnya gitu ya. Tapi kalau punya keuntungannya apa? Satu, teman-teman tahu dong ya tentang pepatah ini. All roads lead to Roma. Banyak jalan menuju Roma gitu kan? Banyak jalan menuju Roma. Nggak hanya satu. Ini saya cerita contoh real. Ini keponakan saya. Jadi keponakan saya itu orang tuanya, bapaknya sudah meninggal ketika dia masih kecil, masih SD. Bapaknya meninggal, kebetulan lagi ada, bapaknya itu suka tanding catur, lagi ke Palembang, lagi di sana, di hotel meninggal, serangan jantung. Jadi dia itu 4 bersaudara, 3 bersaudara, perempuan semua, dan harus akhirnya hidup dari usaha ibunya. Ibunya jual beli barang segala macam. Dan ketika SMP mau masuk kuliah, dia udah bilang begini, saya harus jadi pengusaha. Saya mesti punya usaha sendiri. Terus saya mau kuliah di mana ya? Dengan ringannya dibilang begini, saya tidak mungkin membebani orang tua saya untuk biaya kuliah. Jadi saya mesti cari kuliah apapun juga yang itu bisa dapat beasiswa. Yang penting adalah itu. Yang penting dapat beasiswa. Dan ujungnya saya nanti mau jadi wirausaha.
Jadi jurusan apapun yang dia pilih ya, di perguruan tinggi apapun yang dipilih nggak terlalu penting buat dia sebetulnya. Tapi dari sekian banyak jurusan dia pilih akhirnya diterima di D3 di IPB, diterima di S1 di Unpad di bidang perikanan. Dia ambil perikanan. Tapi karena dia tahu nanti dia sudah tahu mau kemana ujungnya. Selama kuliah dia bikin usaha sendiri, wirausaha dengan teman-temannya gitu ya, bikin pembibitan ikan, usaha untuk ikan hias itu dia lakukan. Dia juga ikut multi level marketing, itu yang dia lakukan. Jadi dia menginvestasikan waktunya gitu ya untuk mengembangkan dirinya seperti sambil menyelesaikan kuliahnya. Lulus kuliah, apakah dia mencari kerja di perusahaan? Enggak. Tinggalnya di Bogor, kuliahnya di Jatinangor. Apakah dia balik ke Bogor? Enggak. Dia memilih untuk menetap di Bandung. Kembangin usaha yang sudah dia rintis dengan teman-temannya sejak kuliah. Itu yang dia lakukan. Yang penting saya jadi wirausaha. Itu tujuannya. Jalannya bisa dari manapun juga sebetulnya. Ya. Nah, jadi banyak jalan menuju rumah. Nggak usah pusing. Tinggal pilih mau yang mana. Mau yang jalan gampang, mau lewat udara, gitu ya, tapi lebih mahal, atau lebih murah, lewat darat, tapi lebih lama, lebih bercapek-capek. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau sekarang lagi pandemi COVID-19, bandara aturannya beda dengan lewat perjalanan darat aturannya. Nah itu yang mesti diperhatikan. Jadi banyak jalan menurut. Itu keuntungannya. Karena begitu kita lihat petanya, banyak jalan alternatif gitu ya. Nggak hanya satu. Kedua, leverage your strengths. Jadi begitu kita punya planning, ya, kita tahu kemana, kita tahu kita mau lewat jalur mana, kita tahu apa yang akan kita lewati di situ, maka kita melakukan persiapan diri, betul nggak? Kita menyiapkan diri kita. Karena saya tahu perjalanan ini pulang kampung, ya tahun ini nggak ada pulang kampung ya, tapi biasanya kan tahun-tahun sebelumnya Lebaran ada pulang kampung. Jalan bisa 10 jam, 12 jam untuk sampai di kampung halaman. Bahkan nggak usah jauh-jauh sampai ke Jawa Tengah gitu ya. Di hari Lebaran dari Bogor mau ke Bekasi aja gitu ya, di Bekasinya bisa macet sampai 3 jam. Itu udah tahu. Sehingga di jalan udah melakukan persiapan, bawa bekal minum. Iya kan? Bekal minum bawa gitu kan. Snack bawa. Obat ngantuk kayak makan kacang, kerupuk atau apapun juga supaya nggak ngantuk bawa, permen bawa. Gitu. Itu dilakukan persiapan. Bensin isi penuh full. Jangan sampai nanti di jalan tiba-tiba macet, bingung isi bensin di mana. Yang mau pulang perjalanan jauh dari awal udah cek kondisi bahannya. Kalau perlu ganti ban baru. Servis besar gitu kan mobilnya. Ganti oli gitu, tune up segala macam, ganti busi itu dilakukan sebagai persiapan. Ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu gitu ya, ya syukur kalau memang sesuatu sesuai dengan apa yang kita planning ya. Kita udah punya modal. Nah, di dalam planning, career planning, maka leverage your strengths-nya apa? Development sebetulnya kan. Mengembangkan diri. Kayak tadi ponakan saya yang dia lakukan apa? Dia belajar bisnis dari awal, ikut multi level marketing, belajar jualan, belajar mempengaruhi orang, belajar ditolak oleh orang lain, gimana sakitnya ditolak, gitu kan, dan bangkit kembali. Belajar untuk memulai bisnis kecil-kecilan ikan hias. Gitu. Itu kan sebetulnya. Dan kalau ternyata jadi sesuatu gitu, di luar perkiraan, tetap aja apa dilakukan itu berguna. Contoh paling gampang. Macet, bermacam-macam teriak di jalan tol, ya, di luar perkiraan ternyata macetnya luar biasa. Kebelet pipis, tapi dari awal saya udah tahu nih, perjalanan akan panjang. Di jalan itu akan melelahkan, butuh minum nih. Waduh, kebelet pipis, gimana caranya? Oh, botol minumnya udah kosong, pipis aja di mobil gitu kan, pakai botol. Ini sorry ya, kalau contohnya agak ekstrim. Tapi itu bisa terjadi. Artinya ada sesuatu yang kita bawa sebagai bekal yang ternyata kita bisa manfaatkan. Contoh Deddy Corbuzier gitu ya. Deddy Corbuzier itu kuliahnya kan psikologi ya. Tapi dia jadi psikolog nggak? Nggak jadi psikolog. Tapi dia kan pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang yang pintar di mata orang lain. Itu yang dia lakukan. Sehingga dia banyak sekali membaca buku. Banyak buku dia baca. Banyak buku dia baca. Kepake nggak sekarang? Kepake. Ketika dia punya acara hitam putih, gitu ya. Ketika dia punya sekarang punya apa? Di YouTube itu namanya apa? Podcast. Ya, podcast gitu kan. Podcast. Itu kan kepake sekali bagaimana dia
bagaimana dia men-challenge audiensnya, men-challenge bintang tamunya, gitu kan wawasannya luas. Itu kepake banget. Jadi satu, urus itu Roma, yang kedua leverage your strengths. Karena udah punya planning, tahu apa yang akan dihadapi, membuat suatu persiapan, gitu ya. Persiapan itu akan jadi modal. Walaupun kemudian terjadi sesuatu di luar rencana, tetap aja bakal yang lebih baik itu bisa jadi modal sebetulnya. Ketiga, help you in the right direction. Karena kita udah tahu kemana, maka kita ada di jalan yang benar. Gitu ya. Ihdina shiratal mustaqim, ya. Di jalan yang benar. Itu sebenarnya mirip begini. Kita bikin udah lihat petanya apa, terus kita nata satu-satu gitu ya. Perjalanan kita gitu ya. Saya tahu saya nanti akan berhenti di mana, saya atau ada persinggahan ini gitu ya. Saya akan lewat jalur ini. Gitu ya. Kalaupun saya mesti mengubah jalur belok kanan, gitu ya, maka saya tahu nanti ke depan saya mesti belok kiri. Kalau saya lewat jalur yang ini, saya nggak mau lewat ini, saya bosan lewat jalan ini, saya mau lewat jalan yang lain. Oh, saya tahu ini akan lebih panjang 30 menit, tapi akan lebih mengasihkan. Oh, saya akan lewat jalan yang lebih sepi lah, walaupun lebih panjang. Tapi kayaknya lebih enak daripada ini lebih pendek, tapi bermacet-macetan. Berebut jalan dengan motor, dengan angkot, nggak asik itu. Saya mau lewat jalan yang sepi aja, walaupun lebih berputar, lebih lama 1 jam. Ya. Tapi saya tahu arahnya ke sana. Jadi kita bisa menghitung efisiensi, kita bisa menghitung modal yang kita butuhkan apa, modal lebihnya, gitu ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan ketika kita tahu sebenarnya kita mau kemana. Ya. Ketika terjadi sesuatu, tiba-tiba jalannya macet. Kita tahu kan, ya udah kita pakai jalur lain. Atau kalau kita naik kereta api gitu, mau ke Bandung dari Jakarta, tiba-tiba relnya ambles. Relnya ambles, diturunkan sama perusahaan kereta api, mesti ganti kendaraan lain. Kita tahu cari kendaraannya kemana? Yang ke Bandung, bukan cari kendaraan yang balik ke Jakarta. Karena kita tahu tujuannya mau ke Bandung. Dikasih bis ya bis yang ke Bandung. Ya. Kalau harus naik angkot sambung menyambung ya yang ke Bandung. Ya, oke. Yang terakhir lebih confidence. Kenapa bisa lebih confidence? Karena saya tahu mau kemana dan saya tahu saya punya apa untuk ke sana. Saya udah punya bakat. Itu benefitnya. Ya. Nah, have to do apa yang harus dilakukan sebetulnya satu adalah assess yourself. Jadi assess yourself ini apa nanti ada di materinya Bu Dina di sesi yang kedua dari career planning series ini, career development series. Teman-teman mesti bisa mengakses pertama goals itu. Saya sebenarnya mau kemana? Ketika mengakses goals itu mesti bisa lihat saya punya value diri apa. Karena goals itu berkaitan dengan values yang kita punya. Kalau nggak sesuai dengan values kita, maka goals-nya nggak ada maknanya. Ya, banyak orang yang pengen jadi guru ngajar gitu ya, dan itu perbuatan yang mulia, walaupun nggak dibayar, ngajar di hutan belantara di Papua, di Kalimantan, itu dia lakukan itu di pedalaman gitu ya. Karena dia punya values, saya berbagi ilmu, walaupun nggak dapat bayaran yang membuat dia kaya raya, tapi dia happy. Ya. Memahami apa value saya, memahami saya punya kompetensi apa, punya modal apa, skill saya apa, gitu ya. Saya punya apa yang bisa jadi kekuatan saya untuk berkembang, apa yang jadi kelemahan saya. Kalau saya punya kelemahan ini, saya milih karir seperti itu, kira-kira apa yang harus saya waspadai? Saya mau jadi dokter, tapi saya seringkali ceroboh. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya pengen jadi dokter, karena saya sangat terinspirasi oleh paman saya sebagai dokter misalkan itu. Tapi saya tahu saya ceroboh. Itu kelemahan saya. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Dan yang kedua, tadi pelajari maps-nya. Karena begitu kita lihat maps-nya, gitu ya, kita tahu petanya. Saya mau jadi seorang pengusaha. Kalau jadi seorang pengusaha itu sebenarnya apa yang harus dilakukan sebelumnya kan tarik mundur, ya, tarik mundur semuanya. Saya bisa kuliah di A, B, C, D, bisa kuliah manajemen, bisa kuliah ekonomi, bisa kuliah perikanan, bisa kuliah peternakan, gitu ya. Kuliah membuat saya akhirnya punya satu keahlian tertentu, gitu. Bisa kuliah apapun juga. Tapi selama kuliah apa yang saya lakukan, gitu ya? Pelajari maps-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, buat beberapa keputusan. Keputusan tentang apa, tujuannya apa, keputusan tentang saya mau lewat jalur mana, keputusan saya kira-kira mau punya waktu, kasih waktu buat saya berapa lama, gitu ya. Keputusan saya mesti investasikan diri saya sampai seberapa besar dalam hal rupiah, dalam hal tenaga, gitu ya. Keputusan mengenai aktivitas yang prioritas buat saya apa, apakah lebih baik saya ikut organisasi kemahasiswaan, apakah lebih baik saya ikut organisasi sesuatu yang terkait dengan profesi tertentu. Ya.
Atau saya lebih baik saya ikut organisasi parpol sebagai pemuda parpol gitu kan. Ada juga kayak begitu kan. Buat beberapa keputusan gitu ya. Dan ketika nanti aktivitas berbenturan, di hari yang sama ada beberapa aktivitas nih. Mana yang lebih prioritas buat saya gitu ya. Itu akan mudah gitu ya. Dan terakhir, make it happen. Dan ini seringkali jadi masalah. Jadi kalau nanti di assess yourself itu materinya akan lebih banyak didalami di materinya Bu Dina gitu ya. Kemudian learn the maps itu nanti di materi seri terakhir sebetulnya sama Pak Apin gitu ya. Karena di seri terakhir itu bukan cuma tentang interview masuk kerja, tapi juga bagaimana kita kemudian bisa terus to be noticed more by the company, supaya kita bisa terus berkarir, raih pencapaian yang lebih baik gitu ya. Atau kalau kita tiba-tiba merasa sudah cukup, saya di sini saya mesti pindah jalur gitu ya. Seperti dulu saya memutuskan, oke cukup saya di Astra, saya mesti memulai sesuatu yang baru, maka kita tahu itu akan dipelajari di sesi yang terakhir. Jadi kalau mau tahu bagaimana caranya dan kapan waktunya memutuskan untuk berubah gitu ya, itu nanti ikuti sesi terakhir sama Pak Apin. Ya. Kemudian buat beberapa keputusan dan make it happen itu mungkin nanti akan banyak di sesi yang ketiga dengan Ibu Pipin. Nah, seringkali yang terjadi begini, saya tahu saya mau kemana, saya tahu saya mesti lakukan apa, tapi kemudian saya tidak melakukan apa-apa. Nah, ada yang mengalami nggak? Saya tahu saya mau kemana gitu ya. Saya tahu saya mau jadi pengusaha, saya tahu kalau mau jadi pengusaha itu mesti belajar untuk berjualan, mesti belajar untuk berdagang, tapi selama saya kuliah, saya tidak melakukan apapun juga mengenai hal itu. Ditanya, kenapa? Gitu. Nggak ada teman sih. Kenapa? Gitu. Oh, karena kuliahnya banyak banget tugas-tugasnya. Akhirnya apa? Sekian waktu yang akhirnya dihabiskan, itu tidak terinvestasikan untuk membangun diri. Tahu-tahu sampai pada titik, sudah di sini, selesai sekolah kamu putuskan sekarang untuk mulai menjalankan profesi, jadi pengusaha atau jadi karyawan. Saya kan jadi pengusaha maunya gitu. Tapi saya nggak punya modal apa-apa, ya udahlah saya jadi karyawan deh. Begitu jadi karyawan juga ada banyak pilihan kan, mau mulai dari level mana karyawannya nih. Dari level bawah sebagai tenaga penjual, mau nggak melakukan itu? Kan itu modal bagus untuk jadi pengusaha. Nggak mau. Pengennya di marketing aja deh, nggak mau di sales nih. Karena marketing, kalau marketing kan lebih enak, gitu. Dia ketemunya orang keren, di office, pakai AC, gitu. Dia banyak di komputer, ngedesain sesuatu, ketimbang sales jualan, mesti influence orang, nanti ditolak, gitu kan. Ditolak kan nggak enak. Belum juga nawarin sesuatu, udah ditolak duluan, gitu kan. Sales kan kayak begitu, nggak mau lah. Nah, kadang-kadang itu jadi hambatan terbesar, gitu ya. Hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, make it happen ini jadi suatu cerita yang menarik. Nanti ada di Ibu Pipin, gitu ya. Mengenai hal ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa bahwa saya tahu saya mau kemana, dan selama ini saya udah punya rencana di atas kertas, atau sekarang mungkin di dalam layar laptop, gitu ya. Tapi kemudian melihat lagi, saya nggak pernah melakukan apa-apa ya, kenapa ya, gitu ya. Dan merasa punya hambatan, ikuti sesi yang ketiga dari Ibu Pipin. Ya. Oke, nah, ini menjelang slide akhir, gitu ya, tapi bukan yang paling akhir. Banyak orang menggambarkan karir itu sebagai anak tangga. Memang begitu, karena itu suatu pencapaian yang lebih baik, maksudnya kan ya. Tapi saya mau menyajikan sesuatu yang berbeda. Bahwa karir itu selain anak tangga juga ada suatu siklus. Dan saya kasih gambar ini dalam bentuk siklus yang pakai bahasanya bahasa industri. Ya. Jadi kalau pakai bahasa industri kan kita ngelihat pertama dari individu dari market gitu. Ada satu needs sebetulnya kan. Ada satu needs. Needs itu berangkat dari market. Market itu arti dunia kerja. Dunia luar sana yang butuh tenaga kerja, butuh produk-produk, butuh orang yang ahli dalam bidang tertentu, butuh jasa pelayanan, butuh macam-macam. Ya, sementara kita sebagai individu butuh mandiri secara finansial, butuh mengaktualisasikan diri, butuh menjadi bermanfaat dan sebagainya. Ya, tiap orang punya needs beda-beda. Jadi ini adalah kebutuhan, ketemu kebutuhannya, kemudian akhirnya kita punya mimpi. Kan gitu ya. Saya mimpi pengen jadi dokter anak yang terkenal. Saya mimpi pengen jadi dokter anak di pedalaman. Saya punya mimpi besar pengen jadi pengusaha dalam bidang misalkan tadi perikanan gitu ya, atau industri kelautan. Saya punya mimpi pengen jadi pengusaha kapal tanker, macam-macam gitu ya. Itu kan mimpi besar. Tapi mimpi besar itu kan mesti divalidasi. Kalau saya mau punya mimpi kayak gitu ya, valid nggak dengan kondisi hari ini? Lakukan market research gitu kan. Kebutuhannya masih akan berkembang nggak? Masih akan ada nggak 10 tahun lagi? Sekarang semuanya udah serba teknologi.
Masih ada nggak 10 tahun lagi itu yang namanya dokter? 20 tahun masih dokter itu masih ada nggak? Ya, masih sama nggak kerjaannya gitu ya? Yang namanya guru masih sama nggak atau berbeda? Gitu ya? Itu kita mesti lakukan riset gitu ya. Dan kemudian kita mulai mendesain. Ini bagian planningnya sebetulnya kan. Oke, kalau saya mau punya mimpi itu, mau kayak begitu, risetnya hasilnya begini marketnya, saya mesti mendesain, saya mau jadi keluar itu jadi produk yang seperti apa. Keluar dari proses produksi itu nanti saya mesti jadi produk yang seperti apa. Yang punya nilai jual kayak gimana. Oleh production plan-nya. Production plan itu ada di sekolahan, ada di organisasi, ada di pengalaman sehari, itu itu production prosesnya. Ini tadi production plan-nya, gitu ya. Bikin career planning-nya. Saya mau ambil sekolah mana, jurusan apa, berapa lama, perlu S2 atau tidak, ambil kursus atau tidak, bahasa Inggris saya dikembangkan atau tidak, itu di planning. Ikut organisasi apa, apakah harus jadi ketua, atau lebih baik daripada ketua, mendingan saya jadi staf di bagian dana, cari dana, nawarin proposal, atau misalkan di bagian fotografi, dokumentasi, kuatin fotografi. Itu semua tergantung dari nantinya saya mau seperti apa. Nah, kemudian prosesnya itu di pendidikan, SMA, kuliah, S2 gitu ya. Kemudian pengalaman sehari-hari itu ada proses produksi. Keluarlah nanti kalian jadi produk seperti apa. Lalu mulai masuk tuh, udah selesai kuliah, mulai deh mesti menawarkan diri ke perusahaan, ke dunia kerja. Mau bikin usaha pun kan mesti menawarkan, mesti punya customer. Saya punya usaha ini loh, mulai menawarkan gitu ya. Kalau mau jadi karyawan, mulai deh ngirim-kirim lamaran kerja, kirim CV. Itu marketing stage tuh. Nanti ada selling stage. Selling stage itu apa? Ketika mulai jualan gitu ya. Ketika mulai interview itu selling stage. Mulai menjual diri, ketemu langsung dengan customer. Kan marketing stage itu kan sebenarnya perlu investasi juga. Kita sebarin, sekarang sih mungkin gampang ya, nyebarin CV tinggal lewat teknologi. Media komunikasi gampang. Kalau zaman dulu kan enggak, mesti fotokopi, foto 3x4 berwarna, nyediain sekian banyak, masukin di plastik kecil tuh, 4 buah foto 3x4, masukin ke amplop, tutup yang benar, kirim ke kantor pos, ada effortnya yang lebih besar. Sekarang mungkin lebih gampang. Tapi itu ada sesuatu yang harus dilakukan di marketing stage. Nunggu lama gitu ya, kok nggak dipanggil-panggil atau dipanggil interview. Nah, itu udah selling stage. Jadi udah selling stage itu udah proses yang langka karena bisa ketemu dengan calon pembeli. Nah, kalau itu nggak dimanfaatkan betul-betul gitu ya, hilang kesempatan. Ketemu customer atau calon pembeli itu langka, begitu dapat kesempatannya nggak kita manfaatkan baik, udah hilang. Mulai lagi dari awal kan, gitu ya. Sampai applying stage gitu ya, artinya menerapkan ilmu yang kita udah punya, produk yang udah jadi seperti apa diri kita, mulai bekerja, ada evaluasi, melihat lagi sudah sampai sini kah karir saya atau saya mesti mengembangkan lebih jauh. Saya mau lebih tinggi lagi, saya mau berkembang lebih jauh lagi. Ini kayaknya bukan jalur saya yang betul. Itu evaluasi. Bikin produk development lagi, pengembangan terus begitu. Jadi karena itu suatu siklus. Nggak berhenti, selesai kuliah berarti berhenti selesai. Enggak. Masuk kerja tetap itu akan terjadi terus. Mesti lakukan pengembangan diri. Nah, hari ini ketika bicara tentang industri 4.0, itu kan sekarang industri 4.0 ya. Seperti apa sih organisasi itu sebetulnya perusahaan itu? Perusahaan itu menuntut sebenarnya dua hal. Learning dan innovation. Learning dan innovation. Ya. Dengan hari ini kondisi pandemi yang dibutuhkan orang yang kayak gimana? Yang mandiri dalam melakukan itu. Mandiri, independen untuk melakukan learning dan innovation, nggak tergantung sama orang lain. Itu yang dicari orang hari ini gitu ya. Jadi kalau nggak terus mendevelop diri ya kalian akan ketinggalan. Ya. Berani terima tantangan baru, mengalami pengalaman yang berbeda, keluar dari comfort zone itu. Ya. Nah ini quotes terakhir Mark Twain. Tahu Mark Twain? Ini penulis terkenal. Ya. Kalau ada yang belum tahu boleh googling. Ya. Dia bilang begini, rencanakan masa depan kalian karena disitulah nanti kalian akan menghabiskan waktu terbanyak dalam kehidupan kalian. Itu rencanakan dari awal. Itu Mark Twain bilang. Nah kalau saya bilang, ini saya bilang gitu ya. Makanya nggak ada tulisannya itu siapa ahlinya gitu ya. Selalu ada tantangan dan risiko dalam kehidupan. Selalu ada begitu. Tantangan itu bisa peluang gitu ya, bisa hambatan. Gitu ya. Risiko itu konsekuensi dari pilihan yang kita ambil atau tidak kita ambil. Kita nggak ngambil pilihan itu ada risikonya. Peluangnya hilang. Jangan dikira kalau ada peluang nggak diambil, kemudian risikonya tidak kita hadapi. Ada risikonya kita hadapi, kita kehilangan peluang ya, untuk terus berkembang. Sehingga cara paling baik adalah manage itu semua, manage risikonya. Ya. Bukan dengan cara menghindari, karena itu bikinlah suatu rencana. Ya.
Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah ilmu risk management, itu ilmu bukan untuk menghindari resiko, itu ilmu untuk menghitung resiko dan mengelola apakah resiko itu masih bisa di-manage atau tidak. Ya. Begitu dalam kehidupan, kita lihat selalu ada resiko kok untuk setiap pilihan yang ada. Cuma kita melihat resiko yang kita hadapi itu bisa kita manage tidak, bisa kita eliminir tidak. Kalau benar-benar terjadi, kita masih bisa hadapi tidak. Kita masih bisa cari jalan keluar yang lain nggak? Ya. Itu kehidupan kita. Ya. Jadi jangan pernah menghindari sesuatu. Oke, itu terakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komen. Ya, enggak? Baik, terima kasih Pak Nurman atas penyampaian materinya. Gimana teman-teman? Nah, kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan boleh langsung diajukan. Mic-nya bisa di-unmute, bisa langsung tanya, atau kalau mau lewat chat boleh, silahkan yuk. Tadi di awal kan ada beberapa yang merasa bahwa belum ada bayangan sama sekali. Nah, apakah setelah dengan penyampaian materi ini sudah menjadi lebih tergambar, atau malah tambah bingung, ya, tambah galau? Waduh, ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan, begitu ya. Boleh dibahas lagi, ditanya lagi. Atau misalnya tadi, career planning itu apa sih, gitu ya. Kemudian cara merancang karir bagaimana? Mungkin tadi yang disampaikan teman-teman beberapa masih agak global ya. Contoh-contohnya juga cukup banyak. Nah, kalau teman-teman perlu jawaban yang lebih spesifik, silahkan bisa ditanyakan sekarang. Yuk, yang mau open mic siapa? Sementara menunggu, ini ada satu yang sudah bertanya nih Pak Nurman. Dari Inayah Shirley, selamat sore, pengen tanya Pak Nurman. Ketika kita sudah memiliki planning, tapi mengalami kegagalan atau ketidaksesuaian dengan planning yang kita miliki, lalu apakah kita juga harus menyiapkan beberapa backup plan ketika membuat ketika membuat career planning? Nah, kalau gagal butuh bikin backup plan nggak Pak Nurman? Silahkan buat Inayah. Terima kasih untuk Inayah Shirley yang sudah bertanya. Ya. Mungkin bisa langsung aja deh open mic-nya gitu ya. Ini kegagalan yang dialami ini bentuknya seperti apa, Inayah? Yuk, supaya lebih clear gitu ya. Ya, Kakak Inayah mau open mic nggak? Iya, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Iya, jadi kalau misalnya kegagalannya tuh seperti ini. Kan saya fresh graduate dari psikologi. Nah, saya ingin melanjutkan untuk menjadi psikolog. Tapi misal contohnya saya ingin melanjutkannya tentu dengan melanjutkan pendidikan S2. Dan misal saya memiliki kegagalan pada saat tes S2 atau ke universitas tujuan saya tidak diterima. Itu apa yang harus saya lakukan ke depannya? Apakah saya harus mencari ke universitas lain ataukah saya harus misalnya backup plan saya mencari kerja dulu atau tetap dengan planning saya untuk melanjutkan S2 seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, silakan Pak Nurman. Oke. Menarik ya. Banyak yang mengalami kayak gini ya, bukan cuma Inayah gitu ya. Untuk profesi-profesi yang membutuhkan S2 gitu ya. Ternyata mau S2 aja pakai seleksi gitu ya. Belum lagi soal biaya gitu ya. Kirain dulu S2 tuh nggak pakai seleksi, punya duit, ada waktu, IPK-nya bagus, udah bisa aja gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Dulu teman saya juga ada yang mengalami itu, tapi udah almarhum sekarang ya. S1 psikologi, mau ambil S2, bolak-balik ikut tes di UI, gagal terus gitu ya. Tapi gini, satu poin yang bisa ini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah begini, tetap usaha gitu ya. Nanti begitu ada kesempatan usaha lagi. Itu sih tetap bisa dilakukan. Tapi kan usaha lagi itu juga menunggu waktu ya. Kan nggak mungkin tes hari ini, besok tes lagi kan nggak bisa, itu menunggu waktu gitu ya. Mau pilih perguruan tinggi yang lain juga bisa, nggak harus perguruan tinggi yang itu, pilih yang lain gitu, itu juga bisa. Tapi sama perlu waktu. Artinya gini, pindah perguruan tinggi udah jadi satu pilihan juga, satu alternatif sesungguhnya. Tidak harus di alternatif di perguruan tinggi yang itu, karena ada banyak pilihan. Yang penting kan jadi psikolog, kan itu ya. Yang kedua adalah lihat lagi, oke, saya nggak bisa jadi psikolog hari ini, ya. Tapi saya tetap ingin bisa berperan selayaknya psikolog itu berperan dalam kehidupan. Apa sih yang menarik dari peran psikolog dalam kehidupan buat Inayah? Apa? Menurut saya peran psikolog yang membuat saya tertarik menjadi psikolog itu bagaimana
para psikolog ini tuh mampu memberikan edukasi, psikoedukasi kepada masyarakat mengenai apa itu kesehatan mental. Karena makin kesini banyak masyarakat yang belum benar-benar mengerti apa itu kesehatan mental dan malah kadang menjadikan self diagnosis gitu. Oke. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ini suatu topik sendiri. Mengedukasi masalah satu topik sendiri. Itu ada dua hal tuh sebetulnya. Itu juga menjadi dua pilihan. Saya fokus pada mengedukasi masyarakatnya kah, atau saya fokus pada kesehatan mentalnya? Mengedukasi masyarakat bisa dalam banyak hal sebetulnya, bukan hanya kesehatan mental sebetulnya kan, bisa dalam banyak hal. Ya. Nah, atau saya mau dua-duanya. Pertanyaan kan begini yang kita mesti lihat. Apakah harus psikolog untuk bisa mengedukasi kesehatan mental? Apakah harus psikolog? Bisa nggak sebenarnya dengan cara yang lain? Kalau saya bukan psikolog, boleh nggak? Di UI ada tuh jurusan kesehatan masyarakat gitu ya, yang bisa jadi sebenarnya juga arahnya nanti bisa ke sana sebetulnya. Tapi mungkin dengan peran sedikit berbeda. Apakah harus itu? Sekarang di dunia apa ya namanya, dunia human resource development, baik itu di perusahaan atau di luar perusahaan, itu lagi booming yang namanya coaching, ya, coach. Nah, coach itu tidak harus psikolog. Coach itu ada business coach gitu ya, yang mengcoach lebih pada urusan bisnis. Yang di coach itu direktur, pemilik perusahaan supaya mereka lebih sukses dalam bisnisnya. Ada coach itu dalam coach yang kayaknya lebih ke arah education, mengcoach untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Ada coach itu yang arahnya lebih ke kesehatan mental buat orang yang bermasalah. Itu tidak harus psikolog. Itu pun ada dua pilihan, mau certified atau tidak certified. Nah, itu juga bisa. Nah, kan sebetulnya kalau certified pasti ada biayanya untuk certified. Mau yang sertifikasinya, certified-nya cukup diakui secara lokal Indonesia, atau yang mau internasional, ada gitu kan? Biayanya juga beda, gitu ya. Kemarin saya sempat ikut tuh yang kelasnya internasional, yang sertifikatnya dari internasional. Ada yang bayarin kebetulan. Ya. Itu ada 3 tahap. Saya baru sampai tahap pertama. Itu biayanya itu sekitar 29 juta kalau nggak salah, hampir 30 untuk satu level. Ya. Tapi ada yang lokal gitu ya. Mungkin yang biayanya cuma sekitar 12 juta. Gitu ya. Yang tidak mau sertifikat juga bisa. Ya mungkin cuma 3,5 juta gitu ya. Tinggal pilih kan. Tapi yang penting kan begini, setelah itu saya punya ilmunya, saya bisa apa dengan ilmu itu? Benar nggak? Ya. Bisa juga sebetulnya saya masih S1 psikologi, terus ada nggak sih profesi yang mengandalkan hanya S1 psikologi, tapi saya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan edukasi tentang kesehatan mental. Walaupun saya bukan jadi psikolognya, tapi saya terlibat di situ dan saya bisa belajar banyak. Oke. Nah, artinya apa, Inaya? Artinya gini, kita melihat kadang-kadang profesi itu hanya satu kemasan. Hanya satu kemasan, ya. Bisa dia dokter, bisa dia adalah psikolog, bisa dia adalah orang biasa yang belajar tentang coaching, gitu ya. Itu adalah satu kemasan. Tapi apapun juga background profesinya, dia bisa melakukan sesuatu yang mirip sebetulnya. Ya kan? Nah, itulah yang mesti kita lihat ketika kita ngelihat peta. Jadi waktu kita ngelihat peta tadi, pelajari mapnya, kita lihat, oke, saya mau ke sini. Sininya ini sini yang kayak gimana? Jadi kalau dibilang, saya mau jadi pengusaha yang berikutnya, pengusaha yang seperti apa? Pengusaha yang punya cabang di mana-mana, itu yang kayak gimana? Itu jadi kita mesti tanya terus. Sehingga kita bisa menemukan sebenarnya intisarinya apa? Saya mau jadi pengusaha yang kayak gimana? Sama, saya mau jadi psikolog. Oke, kenapa mau jadi psikolog? Apanya dari psikolog yang mau dijalani sebetulnya yang mau dicari? Ya. Nah, pada saat itu kita punya banyak pilihan. Jadi, bisa jadi kalau gitu adalah tujuannya yang kita modifikasi. Betul nggak? Nah, tapi bisa juga sebenarnya tujuannya tetap sama, caranya kita modifikasi. Oh, saya nggak harus kuliah S2-nya, profesinya di UI. Oh, saya bisa ambil, katakan misalkan di mana, di USU. Gitu kan. Oh, saya bisa diambil di Erlangga. Saya bisa ambil di mana yang saya tahu, rasanya kalau di sana seleksi nggak seketat di UI deh. Gitu ya. Nah, tapi kan saya tetap jadi psikolog. Dan saya tahu memang mungkin ada beberapa kekurangan dari satu perguruan tinggi tertentu. Ya saya mesti invest lebih supaya saya bisa menyamai yang memang oke banget. Itu kan juga bisa betul. Ya. Jadi bisa tujuannya yang memang dilihat lagi, dievaluasi ulang, bisa caranya. Dan ketika itu kita lakukan tadi, begitu bicara planning ada dua hal, apa? Refleksi dan aksi, dua itu kan. Begitu kita lihat, oke, saya mau kemana, benar nggak itu yang saya mau, terus saya udah punya modal apa, itu adalah refleksi.
Tapi setelah itu kan mesti ada aksi. Oke, kalau gitu saya sekarang mendaftar ke USU deh untuk S2. Oke, kalau gitu sekarang saya cari pelatihan untuk coaching. Oke, kalau gitu saya mulai dari asisten terapis deh, gitu ya. Itu aksi. Gitu ya, Inaya ya? Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa jawab Inaya ya, sedikit bisa membantu. Ya. Ini ada pertanyaan kedua, Pak Nurman. Dari Widya, dari Bogor. Hai Widya. Orang Bogor, Deket ya nih. dekat namanya sama Pak Nurman. Izin bertanya, saat ini Widya bekerja dengan bidang yang berbeda dengan jurusan kuliah. Dan saya suka di pekerjaan ini. Bagaimana cara membuat karir plan ke depan dengan jurusan kuliah yang kurang tepat tersebut? Terima kasih. Nah, oke. Ini menarik ya. Alhamdulillah udah punya pekerjaan gitu ya. Jadi ada tolak ukurnya. Ada banyak yang begini, saya bingung mau kerja di mana karena sepertinya jurusan yang saya ambil sekarang ini nggak cocok buat saya. Nah, itu lebih repot lagi sebetulnya kan. Nah, ketika udah punya pekerjaan dan tahu sebenarnya senang dengan pekerjaannya, itu akan lebih gampang. Mulai saja pada titik hari ini, Widya ya. Artinya gini, kan gini, ketika kita bikin plan ada 2 titik sebetulnya ketika kita bikin rencana. Sama tadi waktu kita lihat lagi Google Map, itu ada 2 titik. Titik ujung, akhir, dan titik awal. Benar nggak? Ya. Selebihnya itu adalah hal-hal yang memang informasi akan jadi pertimbangan kita. Bikin karir planning juga begitu. Titik ujungnya saya mau kemana, titik awalnya saya hari ini. Dan saya hari ini adalah terbentuk dari saya yang kemarin sebetulnya kan. Tapi yang dilihat adalah saya hari ini. Nah, ketika bikin karir planning, kita bisa lihatnya boleh aja sebenarnya ada orang yang melihatnya begini. Saya selalu mulai dari titik ujungnya, end of mind-nya, gitu ya. Itu boleh kayak begitu. Itu sesuai dengan apa yang dibilang Stephen Covey. Selalu mulai dari ujungnya, end of mind-nya mau kemana. Baru kemudian tarik mundur. Tapi ada orang-orang yang berusaha untuk lebih realistis. Saya mulai dari apa yang saya punya hari ini. Saya bergerak secara step by step. Boleh, nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi bikin planning jauh banget, mungkin cuma 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu boleh, nggak jadi soal. Ya. Yang jelas dia tahu mau kemana. Jadi tinggal Anda coba lihat lagi, Anda mulai dari titik yang mana. Kalau Anda mau mulai dari titik hari ini, saya suka dengan pekerjaan ini sesuai passion saya merasa berkembang di sini, saya antusias untuk mengembangkan diri saya dengan pekerjaan ini. Ya. Bukan sekedar karena orang-orang yang baik ya, memang karena pekerjaannya itu memang cocok dengan Anda terdorong untuk terus mengembangkan diri, gitu ya. Maka Anda bisa mulai dari situ. Dengan apa yang saya punya hari ini, saya bisa mengembangkan diri saya kemana dan sampai seberapa jauh. Boleh. Atau dia pengen mulai dari ujungnya. Lupakan dulu maksudnya apa yang dipunya hari ini, lihat dulu, saya ke depan mau kemana. Oh, saya mau ke sana. Oh, baru kemudian dilihat, oke, ditarik mundur. Kalau saya mau ke sana, apa yang saya punya hari ini? Mulai mengakses diri sendiri. Ya. Saya hari ini punya pengalaman kerja di bidang ini. Cocok nggak untuk ke sana? Oh, cocok, tapi banyak yang kurang. Oke, saya mau isi dengan apa lagi? Ya. Nah, saya mau ke sana, hari ini saya sudah pernah training ABCD. Oke, cocok nggak? Bisa jadi modal nggak untuk ke sana? Nggak ada hubungannya. Oke, mesti training lagi, gitu ya, yang lain. Oke. Jadi nggak jadi soal bahwa apa yang akan dilihat ke depan itu nggak sama dengan jurusan waktu kuliah. Nggak jadi soal. Ya. Yang penting tadi perhatikan titiknya, 2 titik itu. Ujungnya dan titik hari ini ada di mana. Hari ini adalah hasil dari yang kemarin. Tapi jangan lihat kemarinnya, lihat hari ini. Ya. Itu mungkin bisa menjawab Widya. Ya. Kalau masih kurang menjawab, boleh tanya lagi. Itu mudah-mudahan cukup jelas ya Widya ya. Jadi sebetulnya itu jadi modalnya bisa double-double ya Pak Nurman ya. Iya, kuliahnya apa, tapi punya kesempatan untuk berkarya di bidang yang berbeda lagi ya. Bisa dan jangan lupakan kuliah yang lalu. Kuliah itu tetap jadi satu investasi yang sudah dilakukan, dan itu ada di dalam itu adalah investasi, betul. Dan tetap fokus pada ujungnya ya Pak Nurman, tujuannya betul. Apa sebetulnya yang mau dikejar. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada lagi pertanyaannya lumayan panjang-panjang nih Pak. Seru kayaknya. Saya merasa teman-teman melakukan perenungan yang mendalam pada saat mendengarkan materi tadi, sehingga pertanyaannya bisa begitu dalam juga. Yang ini dari Aisyah, ingin bertanya kalau dihadapkan pada pilihan antara menjadi idealis atau realistis itu gimana? Ingin kerja di bidang yang disukai, tapi belum dapat karena seleksinya susah. Sementara itu kan kita harus dapat pemasukan. Nggak bisa dong ya, nggak punya penghasilan terus, nganggur terus, begitu ya. Oke, silakan Pak Nurman. Oke. Saya gini, kalau kita bicara idealis dan realistis mungkin akan menjadi panjang untuk memahami idealis itu apa, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sini, dari cerita yang ada di pertanyaan ini,
rasanya idealisnya lebih dihubungkan dengan apa yang disuka. Oke, satu hal begini, ketika kita bicara tentang assessing yourself, gitu ya, kita mengakses diri kita sih, satu hal yang diakses itu adalah soal passion, soal minat, soal interest, gitu ya. Ini nanti dibahas dalam oleh Bu Dina. Tapi passion itu banyak orang salah memahami. Passion itu dilihat sebagai sesuatu yang saya suka karena menyenangkan, sesuatu yang saya pilih karena ada unsur hedonisme, kenikmatan, gitu ya. Sesuatu yang saya pilih karena itu ada dalam comfort zone saya, maka disitulah saya suka, disitulah menjadi minat saya, dan itu akan jadi passion saya. Padahal bukan begitu passion. Passion itu tidak dipahami dengan sesederhana itu, karena passion itu perlu pengorbanan, passion itu perlu effort untuk mencapainya, ya. Passion itu juga perlu kemauan untuk keluar dari comfort zone. Itu passion, gitu ya. Jadi passion itu bukan, nggak bisa disamakan dengan itu yang menyenangkan, itu yang nikmat, itu yang saya suka, itu comfort zone, nggak bisa, gitu ya. Beda. Jadi jangan salah. Jadi kalau masih ada teman-teman yang melihat, oke, passion saya ini karena tadi, gitu ya, berarti mesti berpikir ulang, ya. Karena passion itu salah satu indikator bahwa itu passion adalah bahwa saya akan melakukan pengembangan buat diri saya sendiri tanpa diminta, tanpa ada penugasan apapun juga, dan apapun akan saya lakukan untuk itu, meskipun harus investasi lebih, maka itu jadi passion. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk menginvestasikan diri supaya lebih punya skill lebih, punya pengetahuan lebih, gitu ya, punya hal lebih, maka tanda tanya, betul nggak itu passion? Karena passion itu seperti cita sejati itu perlu pengorbanan, ya, perlu usaha. Nah, jadi balik ke sini. Ya, ketika bilang misalnya kita punya keinginan untuk bekerja di bidang yang kita suka, mesti lihat lagi sukanya yang kayak gimana. Suka yang kayak tadi, suka karena itu adalah memang disenangi dalam konteks kesenangan, gitu ya, atau suka karena itu memang passion yang sesungguhnya passion. Itu interest yang memang akan membuat kita berkembang lebih jauh. Lihat lagi itu, ya. Itu satu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, ada banyak jalan menuju Roma. Sebetulnya kan begitu ya, nggak cuma satu jalan. Ketika itu sudah tahu kita mau ke sana, kita lihat, gitu ya, apakah seleksi harus lewat seleksi yang susah itu untuk ke sana, ya. Saya nggak tahu nih sebenarnya yang dicari itu apa dan seleksinya seperti apa. Misalkan apa? Atau gini deh, mungkin anaknya Aisyah ngomong aja, Aisyah mau idealisnya mau jadi apa sih ini? Boleh nggak? Aisyah. Iya Pak. Apakah itu dekat pada saya? Kedengeran? Kedengeran Aisyah. Ini Pak, saya pengen jadi digital marketer Pak. Digital marketer. Oke. Digital marketer, ya. Artinya kalau digital marketer itu kerjanya di suatu perusahaan, ya? Iya. Benar ya? Kerja di perusahaan. Dan sekarang ini kan eranya teknologi. Eranya marketing itu memang pakai digital, gitu ya. Artinya bukan cuma satu perusahaan yang membuka lowongan itu. Ada banyak banget perusahaan yang membuka lowongan itu. Sehingga yang kita mesti lakukan adalah ketika kita mengalami kegagalan, kita evaluasi ulang. Tadi ya, karir itu adalah eksplorasi sepanjang hidup. Dan dia melibatkan refleksi dan aksi. Ya. Waktu refleksi kita lihat, yang bikin kita kesulitan ikut seleksinya apa? Hal apa di diri kita yang kita nggak punya, gitu ya, sehingga orang melihat bahwa kamu belum cocok di sini. Ya, itu yang kita mesti lihat. Nah, karena begitu kita bilang, saya mau jadi digital marketing. Oke, digital marketing kayak gini loh pekerjaannya, dan untuk bisa jadi digital marketing, perlu ini loh, gitu ya. Perlu skill ini, dan karirnya kayak begini, karir kayak gini membutuhkan ini. Nah, contohnya apa? Digital marketing. Satu, ya. Nah, paling enggak dia harus fasih dengan media sosial, betul nggak? Harus sangat fasih dengan media sosial. Fasih itu bukan cuma pakai medianya untuk kepentingan sehari, tapi juga ngerti teknik-tekniknya, strateginya untuk pakainya, gitu ya, tips-tipsnya supaya itu menjadi efektif, ya. Satu itu. Kedua, bicara tentang apa? Bahasa Inggris. Pasti bahasa Inggris. Karena kalau digital marketing itu udah nggak ada batasan waktu, batasan ruang, dan segala macam. Harapannya kan itu bisa sampai dibaca orang dimanapun juga. Bahasa Inggris adalah hal yang pertama. Ya. Yang ketiga, pasti fasihnya dengan teknologi lain. Skill-skill lain yang mendukung. Entah itu skill fotografi, entah itu skill mengedit sesuatu, gitu ya, dan segala macam. Keempat, begitu bicara digital marketing, itu marketing loh, gitu kan. Itu sesuatu yang berkaitan dengan bisnis loh. Ngerti nggak konsep marketingnya? Kan gitu. Konsep marketingnya ngerti nggak? Bukan cuma pakai media sosialnya. Belajar konsep marketingnya nggak? Sehingga ketika akhirnya interview,
Oke, Bapak mau tanya apa? Digital? Oke, bisa. Mau tanya tentang apa? Marketing, saya bisa jawab, gitu kan. Segala macam, saya tahu, gitu kan. Itu yang mesti lihat. Tapi itu kan berkaitan dengan gini. Berkaitan dengan kompetensi untuk jadi seorang digital marketing. Proses seleksi bukan hanya bicara mengenai kompetensi. Bicara juga sebenarnya mengenai hal-hal yang lain, gitu ya. Entah itu karakter, entah itu values, atau segala macam hal, gitu ya. Nah, itu yang kita perlu Aisyah perlu lakukan refleksi lagi. Ketika kemarin saya ikut proses seleksi di perusahaan A, B, C, D, dan E, gitu ya. Walaupun mereka tidak pernah kasih tahu kenapa saya gagal, tapi kira-kira menurut saya kenapa saya gagal. Kalau saya gagal di interview, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kayaknya saya jawabnya kurang oke deh. Yang jawaban saya itu jawaban yang template. Jawaban template itu artinya jawaban yang semua orang jawabnya kayak begitu. Misalkan gini, ditanya, apa kekuatan kamu? Kekuatan saya itu saya seorang pekerja keras, saya perfeksionis, saya kalau udah kerja lupa makan, itu semua template dan nothing. Ya. Nah, bukan itu jawaban yang diharapkan. Ya. Apa itu? Ya. Ada nggak jawaban-jawaban yang kayaknya kurang oke menjawabnya? Apakah sebenarnya gagalnya ketika saya ikutan FGD? Jadi saya gagalnya di mana ya? Oh, karena saya kurang aktif kali. Tapi kan di situ ada orang yang kayaknya dominan banget. Tapi kan company-nya nggak mau lihat, namanya juga FGD, orang mesti kasih kontribusi. Oke, saya ngomong kok di FGD, tapi saya ngomongnya kayak gimana ya? Apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan? Apakah saya kurang memberikan kesempatan kepada orang yang berbicara? Apakah saya fokus dengan ide saya sendiri, tidak memperhatikan apa kata orang lain? Ya? Apakah saya ngomongnya terlalu pelan gitu ya, sehingga orang yang tidak mendengarkan? Ya? Atau apa? Gitu ya? Kita mesti bisa mengevaluasi sendiri, kira-kira saya gagalnya di mana? Atau di psikotesnya. Aduh, psikotesnya susah banget, tapi sekarang psikotes sudah banyak bocorannya ya. Ya. Apa gagalnya di psikotes? Karena saya kurang tidur, nggak bisa konsentrasi. Apa karena waktu belum sarapan, gitu ya, sehingga kelaparan di tengah-tengah? Atau ada orang lagi tes yang nggak bisa dipotong waktunya, kebelet pipis gitu kan, udah nggak konsentrasi. Ya, coba lihat di mana, di titik mana sebenarnya membuat saya waktu itu gagal. Jadi kita lakukan refleksi dulu sebelum kita ubah tujuannya, gitu ya. Nah itu yang mesti dilakukan oleh Aisyah, gitu ya. Jadi lihat sukanya kayak gimana. Kedua, lihat susahnya karena apa waktu itu. Bisa nggak kita melakukan perbaikan terhadap diri kita supaya akhirnya kita bisa hadapi lagi yang kemarin susah itu dan berhasil di sana. Ya. Dan yang ketiga, digital marketing itu kan bidang yang gini, yang punya irisan dengan bidang yang lain yang cukup banyak. Digital marketing irisan dengan brand management. Digital marketing irisan dengan public relation. Digital marketing irisan dengan selling itu sebetulnya kan sales ya. Irisannya banyak. Oke, kalau saya nggak bisa mulai dari digital marketing, saya bisa mulai dari titik yang lainnya. Kan tadi dia begitu lihat petanya kan langsung ketahuan ada banyak pilihan alternatif jalan. Saya bisa mulai dari sini nggak atau dari sini? Apa yang saya butuhkan kalau saya mulai dari sini? Gitu ya Aisyah ya. Jadi refleksi dulu gitu ya, kemudian jangan lupa aksinya untuk memperbaiki itu. Kira-kira begitu, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih, Pak. Thank you Aisyah. Tuh pertanyaannya Aisyah dijawab sampai 3 jawaban sama Pak Nurman. Kayaknya nggak cukup deh, mesti ada sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan dari Anissa Yuliandari, tapi kayaknya waktunya sudah semakin mepet ya, karena teman-teman kan juga sudah harus mempersiapkan diri untuk berbuka ya. Jadi kami mohon maaf untuk Anissa, nanti boleh di email ya jawabannya, atau kalau memang nanti bisa ikut di sesi yang kedua itu masih bisa, karena sebetulnya serial 4 tema ini saling berkelanjutan, masih bisa nyambung. Nanti mungkin bisa lebih terpuaskan, dan juga teman-teman yang ada di sini, seandainya masih ada pertanyaan yang ngambang, yang masih gantung, nanti di seri kedua bisa dipertajam lagi. Khusus untuk Anissa, nanti kita email ya jawabannya biar lebih puas ya. Bu Naya, nanti ini yang Anissa kita jawab lewat Instagram aja boleh nggak? Lewat IG? Oh boleh aja. Boleh ya? Siap ya. Kak Naya boleh di-save ya pertanyaannya Anissa biar nggak kelewat nanti. Baik, kayaknya seru banget kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, kayaknya tidak cukup waktu 1,5 jam untuk menjawab semua gitu ya. Itulah sebabnya topik ini akan selalu menjadi topik yang menarik.
Karena dari zaman kita sekolah sampai kita bekerja yang namanya karir nggak selesai-selesai urusannya. Seperti Pak Nurman bilang tadi, karir itu journey, perjalanan, siklus begitu ya Pak Nurman ya. Iya. Tidak ada, kalau bilang tangga sampai di puncak, tapi sebetulnya karir itu satu siklus yang berputar, udah sampai di puncak kita masih harus berproses lagi. Tadi kalau lihat circle-nya, dianalogikan dengan industri yang di Pak Nurman sampaikan tadi di slide terakhir, teman-teman mulai harus bisa mindset-nya ke sana. Jadi gue nggak akan berhenti berproses. Even though aku sudah mencapai apa yang menjadi targetku saat ini, sebetulnya aku punya target yang lebih besar, begitu ya. Jadi kalau bilang mungkin tadi ada pangkat, jabatan, gaji itu bukan tujuan ya Pak Nurman ya. Itu merupakan sarana atau steps bagi teman-teman mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Sebetulnya namanya pangkat, gaji, jabatan itu hanyalah sarananya atau step menuju ke sana. Jadi ciptakanlah goals yang besar. Goals yang benar-benar sebetulnya tadi banyak jalan menuju goals itu, nggak cuma satu gitu ya. Kalau kita mau jadi apoteker ya kita ngambil farmasi, tapi mungkin jalan menuju apotekernya akan berliku-liku dulu, dan selama berliku-liku itu kita menemukan banyak sekali pengalaman dan pengayaan diri. Jadi tidak mesti kalau saya gini nanti saya dianggap tidak idealis, enggak juga, karena proses itu semuanya pasti membawa benefit buat kita ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit ya Pak Nurman dari yang materi yang tadi disampaikan. Teman-teman mesti ingat bahwa career plan itu adalah satu proses eksplorasi sepanjang hidup, ya, butuh refleksi dan yang paling penting kemudian adalah action. Kemudian yang paling dibutuhkan juga adalah tujuan. Jadi mau belok kemanapun tujuannya nggak boleh salah, ya. Tadi Google Map ingat ya, gambar Google Map tujuannya dulu kan yang harus ditentukan dan tidak boleh salah. Kalau ngetik tujuannya udah salah, ya pasti rutenya nggak karuan ya. Kemudian penting bahwa teman-teman harus punya informasi, apakah informasinya sudah terberi atau kita harus cari sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan, memberi insight, memberi semangat, motivasi baru buat teman-teman untuk gue hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu ya. Sayang sekali waktunya sangat singkat, tapi jangan khawatir masih ada seri 2, seri 3 dan seri 4. Follow terus Instagramnya Human Pro. Nanti di situ kalau ada update pemberitahuan informasi-informasi atau mungkin sedikit summary dari apa yang kita sampaikan hari ini, teman-teman bisa cek di sana. Jangan sungkan juga untuk menghubungi kita, bisa lewat direct message, bisa lewat Facebook ya. Kalau ada yang ganjel mau konsultasi silakan hubungin Human Pro. Begitu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Nurman? Kalau ada yang mau diskusi lebih jauh lewat mana ya? Lewat Bu Nini ya? Boleh. Pak Nurman sudah menyampaikan nomor teleponnya ya di chat saya. Nah itu udah dikasih nomor telepon, itu privilege buat teman-teman. Ini dari ke Bu Nini ya? Saya ya. Bentar, saya bikin boleh saya mention ya Pak Nurman? Saya kasih ya, ini saya tulis untuk buat ya. Semua. Pak Nurman akan menuliskan di chat nomor handphonenya. Beliau itu sangat suka kalau ada orang-orang yang konsultasi langsung kepadanya, karena isi kepalanya kayaknya harus dikeluarkan semua. Gitu ya. Oke, baik. Sambil teman-teman catat di situ nomor teleponnya. Untuk berikutnya, kayaknya dari kami sudah selesai untuk materinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga manfaat ya dan tetap berusaha, tetap semangat. Saya serahkan kembali kepada Mbak Naya sebagai MC. Makasih ya semua ya. Ya, terima kasih Bu Dini dan Pak Nurman. Oke, teman-teman. Untuk sesi terakhir, aku izin share terkait dengan jadwal webinar yang berikutnya. Ini jadwalnya. Oke, tanggal berapa minggu depan tuh hari Kamis, tanggal 22 April. Nah, jadi kalau yang mau daftar dari sekarang, boleh. Link bit.ly-nya ini udah dibuka. Di sini ada di bit.ly/career development series 2. Jadi kalau misalnya teman-teman kan hari ini selesai, tapi aku masih penasaran nih sama seri-seri yang berikutnya. Yang di sini tuh kayak masih ngegantung gitu. Nah, teman-teman bisa langsung daftar di Career Development Series 2. Terus kalau misalnya masih bingung juga harus ngisinya gimana, daftarnya gimana, bisa hubungin di WhatsApp, ada di sini oleh Kak Royan. Atau nanti bisa juga, seperti yang Bu Dini bilang, direct message ke Instagramnya Human Pro itu. Oke. Kemudian ada satu lagi nih buat teman-teman, aku boleh minta bantuannya untuk mengisi form evaluasi dari kegiatannya Human Pro hari ini.
bisa dibuka di Bitly evaluasi webinar karir. Untuk nanti linknya juga akan aku share di kolom chat. Jadi teman-teman bisa ketik dulu atau bisa ditulis dulu untuk linknya. Oke, kemudian atau mungkin kalau dari handphone bisa langsung di-scan juga di sini. Nanti langsung keluar form evaluasinya. Gitu deh. Oh iya, sama satu lagi mumpung ingat. Terkait dengan webinar hari ini, teman-teman kan udah ngikutin nih dari sesi awal sampai dengan sesi akhir. Terima kasih banget. Kemudian dari Human Pro boleh minta dong insight-insight atau informasi-informasi yang ngena banget nih di teman-teman. Kalau misalnya ada, boleh share di kolom chat. Kemudian boleh juga nih ditambahin akun Instagramnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti Human Pro update gitu di Instagram, insight-insightnya teman-teman bisa di-tag akunnya teman-teman. Jadi, oh kalau yang ini tuh dari yang si ini dari yang si ini. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa ya Kanaya untuk yang sesi kedua teman-teman boleh ajakin teman-teman yang lain lebih banyak lagi. Ya, pasti yang galau-galau juga masih banyak di luar sana yang belum kesempatan ikutan. Betul, Bu Nini. Jadi ajakin teman-temannya sebanyak-banyaknya. Iya, Bu Nini, Bu Dina mau nagih itu dong. Apa dong itunya? Apa namanya gift? Mic-nya apa dong tadi janjinya di akhir? Oh, yang postingannya paling kece. Iya, betul. Nah, Kanaya aja yang jelasin. Oke. Jadi nanti kan hari ini kan teman-teman mungkin tadi udah sempat ngambil beberapa gambar, bisa di screen dari handphone atau dari laptop atau di foto dari handphone kan. Terus jangan lupa di-upload di story, tag Instagram Human Pro. Semisal nanti ada misalnya postingan-postingan yang lucu, menarik atau unik, nah nanti bakal Human Pro pilih salah satu di antaranya, nanti gratis free untuk ikut tes minat bakat dari Human Pro. Oke, plus saya kasih konseling ya. Wah, plus boleh konseling. Oh iya, saya kasih deh. Konseling. Jadi hasil tes minat bakatnya boleh dikonsultasikan ya Kanaya ya. Betul. Wah, keren. Oke, jadi jangan lupa di-post di story-nya. Jangan lupa di-tag, nanti udah nge-post nggak taunya nggak di-tag. Kan harus nge-post 2 kali tuh. Oke. Sampai sini aku kalau dari aku cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman ada yang mau ditambahin lagi atau masih ada yang selamat kurang? berbuka puasa, siap-siap. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Selamat berbuka puasa. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih. Ya. Surabaya udah buka kayaknya ya. Iya, Surabaya. Belum lagi. Belum ya Meta ya. Halo Meta. Meta, aku sering ke Surabaya tapi tahun lalu enggak. Iya, pandemi ya. Nanti semoga tahun ini selesai ya. Padahal kampusnya deket nggak sih?